Puji Tuhan, haleluya, selamat malam. Salam sukacita buat semuanya dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir di dalam berbagi kasih, berbagi kehidupan, dan pada malam hari ini kami kembali menghadirkan seorang narasumber yang akan menceritakan bagaimana kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan dia dari gelap kepada terang, dari apa yang dia tidak pahami, dan sekarang dia bisa menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia bisa menjadi saksi untuk teman-teman semua yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya, dan sekali lagi saya perlu tegaskan seperti biasanya bahwa acara ini sama sekali tidak untuk menunjukkan bahwa ada agama yang hebat. Itu sama sekali tidak penting, dan itu pun juga tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus datang itu untuk memberitahu kepada dunia bahwa dia sangat mengasihi siapapun manusia, siapapun Anda. Itulah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Dia ingin menyentuh, bukan hanya memberitahu, dia ingin menyalurkan kasih itu kepada setiap manusia. Supaya kita yang berbeban berat, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam ketidakberdayaan, yang hidup di dalam kematian, yang hidup di dalam hal-hal yang begitu membuat kita kalut, putus asa, stres, dan tidak punya jalan keluar. Nah, Tuhan Yesus datang untuk itu. Nah, oleh sebab itu kita akan dengarkan bagaimana kuasanya yang begitu dahsyat yang sudah mengubahkan seorang Pak Ilyas sehingga dia bisa mengalami perbuatan Tuhan yang sangat baik. Oke, kita akan segera menyapa Pak Ilyas. Selamat malam Pak Ilyas. Selamat malam Pak. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak? Baik, puji Tuhan Pak. Ya, puji Selalu Tuhan. ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, kami senang Bapak berkenan hadir, dan kami juga berterima kasih karena Bapak sudah bermurah hati untuk mau tampil untuk memberikan kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, bagaimana kuasa kasih Tuhan Yesus yang Bapak bisa jumpai lewat pengalaman hidup Bapak. Oke Pak Ilyas, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak untuk dibagikan kepada semua teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita. Silakan Pak Ilyas. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena malam hari ini saya merasakan kebaikan Tuhan karena saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudaraku sekalian. Saya ingin memberikan kesaksian perjalanan iman, di mana kesaksian ini bukan untuk membuat saya menjadi orang yang paling baik, tapi memberikan kesaksian adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang saya alami. Sampai saat ini saya masih merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terlahir diberi nama oleh orang tua saya, Muhammad Ilyasyam. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 21 April tahun 68. Ayah saya berasal dari Bima, Bapak Andi Suaidin. Ibu saya, Winarsi, berasal dari Jombang. Ayah saya di Bima sebagai imam di sebuah masjid, dan beliau juga sebagai kiai di sana pada saat kami tinggal di sana. Awal cerita saya tinggal di Jombang. Saya masuk di sekolah SD pada tahun 1977, tepatnya di Desa Ngoro, Kabupaten Jombang. Lalu
Pada tahun 78 kami hijrah ke Bima mengikuti ayah saya. Kami di Bima melanjutkan sekolah kelas 2 sampai kelas 4 SD. Di mana di Bima ini, kalau menurut pengalaman saya, belum ada saya dapati orang Kristen di sana. Di Bima ini ada 2 suku, yaitu suku Dodonggo dan suku Dombojo. Saya sendiri adalah suku Dombojo. Suku Dombojo ini peranakan dari Makassar, Bugis, dan Bima. Sedangkan suku Dodonggo adalah suku asli dari pribumi orang Bima, Sumbawa. Nah, pada tahun itu di Bima saya tinggal bersama keluarga di rumah nenek saya, kakek dan nenek saya. Kami di sana tinggal dalam satu rumah karena rumah kami cukup besar. Kampung Tente namanya, Desa Perintis Kampung Tente, Kecamatan Woha, Bima. Di sana budaya yang seringkali dilakukan adalah dempa. Itu. Saya tinggal kurang lebih 2 tahun di Bima. Kemudian kami sekeluarga hijrah ke Tanjung Priok, di mana di Tanjung Priok itu ada saudara sepupu ayah saya, kakak sepupu ayah saya. Kami tinggal di sana dan menempati rumah di belakang rumah kakak sepupu saya. Di Tanjung Priok itu kami tidak lama, cuma kurang lebih 1 tahun. Tahun 80 kami kembali pindah ke Bukateja, Purbalingga. Di Bukateja ini kami mulai menempati rumah kontrakan. Rumah kontrak ya, bukan kontrakan. Nah, di Bukateja, Purbalingga inilah saya mulai tumbuh menjadi seorang remaja. Saya di Bukateja karena kami selalu berpindah-pindah tempat, jadi sekolah juga seringkali terhenti. Akhirnya menunggu tahun ajaran, saya paling dewasa di sekolah waktu itu. Di Bukateja, saya tumbuh menjadi seorang remaja karena kami dididik secara Muslim oleh keluarga. Saya juga rajin ke musola, langgar ya, kalau di sana itu namanya langgar. Sampai usia saya kurang lebih 15 tahun. Saya di sana mulai rajin untuk mengaji di langgar. Nah, di mana kehidupan saya sebagai seorang Muslim, tentu saja hari-hari kami usia remaja seringkali kami habiskan di musola atau di langgar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayah saya bekerja sebagai usaha tukang gigi keliling dan selalu berpindah-pindah tempat. Di mana saya memiliki satu pengalaman menjadi seorang Muslim buat saya adalah sesuatu yang istimewa. Karena saya seringkali sesudah sholat ba'da maghrib, guru ngaji saya selalu memberikan tausiah. Selain mengajar ngaji, di mana menjadi seorang Muslim yang awal itu memang tidak mudah. Kita walaupun tidak mengerti artinya, kita harus bisa mengaji. Harus bisa membaca huruf hijaiyah.
Jadi kalau kita mau mengaji, kita harus belajar membaca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, zal, zal, ro, ja, sin, swin, sod, do, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, amja, ja. Nah, ini harus dihafal dan harus dipahami supaya nantinya kita bisa mengaji. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan kami di Bukateja, di Purbalingga, saya alami begitu sangat damai di sana. Saya mengalami sendiri begitu sangat damai. Apalagi kehidupan keluarga kami juga adalah kehidupan seorang Muslim yang taat. Kadangkala saya juga nyuruh adik-adik saya untuk giat mengaji. Saya pada waktu itu punya adik 2. Nah, pada saat itulah di usia-usia remaja, usia-usia saya 15 tahun itu, 15-16 tahun itu adalah usia-usia yang memang cukup dikatakan usia yang rawan ya. Boleh dikatakan usia yang labil. Nah, pengalaman saya ketika saya menjadi seorang Muslim, saya setiap selesai mengaji, kadang kami bersama teman-teman main ke masjid, sebuah masjid yang ada di alun-alun di Bukateja. Mungkin kalau saudara-saudara pernah ke Bukateja, di situ ada Masjid Agung. Disitulah kami bersama teman-teman seringkali berkumpul. Nah, kami kadang pulang agak larut malam. Sambil pulang kadang saya sendiri suka melewati toko-toko, ya, toko-toko orang Chinese. Ya. Di mana dalam prinsip hidup saya pada waktu itu, menjadi seorang Muslim adalah menjadi pemeluk ajaran yang paling benar. Buat saya pribadi pada waktu itu. Karena di dalam surat Al-Imran ayat 19 dikatakan inna dina inda lahil Islam. Artinya tidak ada hanya Islam agama yang benar di sisi Allah. Jadi kami memiliki prinsip seperti itu. Begitu kuatnya iman Islam saya pada waktu itu. Dan ketika kami pulang dari masjid, kami seringkali bersama teman-teman itu melempari toko-toko orang Cina. Itu sesuatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan sampai saat ini. Nah, setelah kami berjalan di trotoar di pinggir jalan raya itu, kami hafal sekali di situ ada toko-toko orang Cina yang seringkali kami lempari. Dan ketika kami lempari ada anjingnya keluar. Kami tahu kalau orang Cina itu pasti bukan orang Muslim. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu itu. Menginjak di tahun 1984, ibu saya mengandung adik saya yang terakhir. Adik saya yang paling bontot. Nah, kemudian ibu dirawat di sebuah rumah sakit di Purbalingga, yaitu Rumah Sakit Trenggiling. Mungkin sekarang rumah sakit ini tidak dipakai lagi. Dan konon kabarnya rumah sakit ini sudah tidak layak untuk dipakai. Di Rumah Sakit Trenggiling inilah ibu saya menjalani perawatan bersalin. Nah, singkat cerita ketika ibu saya sudah melahirkan adik saya yang paling bontot ini, ibu saya lemas, kehabisan darah, dan kami bingung semua. Suster dokter juga mempertanyakan bahwa ibu kekurangan darah.
kami cemas, kami mencari ke sana kemari, bahkan kenalan-kenalan ayah juga banyak sekali yang ingin mendonorkan darah, tetapi tidak ada yang cocok dengan darah ibu saya karena darah ibu saya darah O. Sepanjang hari kami mencari darah dengan pikiran yang begitu cemas karena ibu saya memang sudah lemas sekali, kehabisan darah. Nah, ketika kakak saya pada waktu itu sedang di bis, sedang bertanya-tanya mencari darah di PMI. Tiba-tiba di bis dia ketemu dengan seorang pria yang usianya sekitar 40 tahun. Nah, ketika seorang pria ini melihat kakak saya ini kakak perempuan, yaitu kakak yang pertama. Dia melihat kakak saya sedang meneteskan air mata. Nah, seorang pria ini berkata kepada kakak saya, "Mbak, kenapa?" Kakak saya dengan terpatah-patah dia mengatakan bahwa ibu saya sedang membutuhkan darah. Tapi kami sampai hari ini sudah berhari-hari tidak mendapatkan darah. Terus si orang pria ini, darah ibu apa ya? Darahnya O, kata dokter. Mungkin darah saya bisa gitu. Nah, akhirnya kami berangkat ke PMI. Kakak saya, karena saya waktu itu nggak ikut, kakak saya dengan seorang pria tadi berangkat ke PMI. Nah, akhirnya mendonorkan darahnya. Waktu ditanya di sana, waktu dicek juga darahnya, puji Tuhan, darahnya O. Dan beberapa liter diambil darahnya. Nah, ketika ditanya oleh kakak saya, nama seorang pria itu adalah Sugeng Prayoga. Bapak Sugeng Prayoga ini setelah mendonorkan darahnya, lalu kakak saya mengantarkan darah itu ke rumah sakit Trenggiling. Nah, setelah itu saya diminta kakak saya untuk menemui Pak Sugeng Prayoga ini yang baru mendonorkan darah di PMI. Sambil membawa resep untuk obat-obat ibu saya. Nah, akhirnya kami bertemu dengan Pak Sugeng Prayoga ini, dan karena Pak sudah tahu bahwa kami akan ke apotek untuk menebus obat. Nah, setelah itu kami berdua ke sebuah apotek di Purbalingga. Saya lupa nama apoteknya. Nah, setelah kami mendapatkan obat-obatan itu, bahkan beliaulah yang membayar semua resep obat-obatan yang kami tebus. Saya bilang sama Pak Sugeng Prayoga ini, Bapak singgah dulu di rumah sakit karena ayah saya dan ibu mungkin mau ketemu dengan Bapak ini. Bapak Sugeng Prayoga ini bilang, sampaikan salam sama Bapak dan Ibu. Saya ada waktu untuk pelayanan. Nah, saya tidak begitu mengerti, tidak begitu paham apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng Prayoga ini. Yang saya tahu beliau ini membawa Alkitab dan buku-buku lain di tangannya. Lalu beliau bicara sama saya setelah beliau mengatakan ingin menyampaikan salam kepada ayah dan ibu saya. Beliau katakan, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati ibu, Tuhan memberkati keluarga semuanya. Beliau langsung pergi di depan rumah sakit Trenggiling itu, karena dulu di sana banyak delman, jadi saya pas beliau nyebrang itu ketutup dengan delman. Pas delman itu pergi, beliau sudah tidak tampak lagi oleh saya. Itu ajaib sekali, saya
menyaksikan. Nah, akhirnya saya kembali ke rumah sakit untuk memberikan resep obat-obatan itu kepada suster. Saya ditanya oleh kakak saya, juga oleh ayah saya dan adik-adik saya, "Mana Pak Sugeng?" katanya. Saya bilang, "Pak Sugeng tidak bisa ke sini, beliau titip salam dan beliau juga tadi mengucapkan semoga Ibu lekas sembuh." Nah, akhirnya saya cerita sama ayah saya, "Pak Sugeng ini siapa?" Ayah saya tanya ke saya. Lalu saya ceritakan kepada ayah saya. Saya katakan beliau ini sepertinya seorang Kristiani karena beliau membawa Alkitab. Membawa Alkitab dan beliau juga mengatakan bahwa saya masih ada pelayanan. Disinilah baru saya bisa mengetahui, bisa merasakan ada kemurahan Tuhan di hati saya. Saya bisa mendapatkan seseorang yang menolong ibu saya. Dan kesaksian saya malam hari ini, saya juga berharap adik saya yang dilahirkan oleh ibu saya berkat pertolongan oleh seorang Bapak Sugeng Prayoga yang saya ketahui adalah seorang penginjil. Adik saya bisa melihat dan bisa merasakan kasih Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Setelah hari lepas hari, ibu saya, puji Tuhan, beranjak pulih dan sehat kembali. Setelah 2 minggu menjalani perawatan di rumah sakit, kami pulang kembali ke rumah. Sejak awal perjumpaan saya dengan Pak Sugeng Prayoga ini membuat sedikit karakter saya berbeda. Saya seperti mengalami sentuhan tangan Tuhan pada waktu itu. Mungkin ada sedikit perasaan yang benci ya kepada orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi dengan perjumpaan saya dengan Pak Sugeng Prayoga ini membuat hati saya tidak lagi merasakan kebencian. Tidak lagi merasakan amarah yang tadinya ada di dalam diri saya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah perjalanan proses kelahiran itu berjalan, singkat cerita, pada tahun 86, saya meninggalkan rumah, pergi ke Jakarta, yaitu ke Tanjung Priok, ke rumah bude saya, adik sepupu ayah yang dulu pernah kami tinggal di sana. Saya berhenti sekolah waktu itu. Lalu saya mengikut bekerja dengan uak saya, yaitu di pasar ikan di Kalibaru waktu itu. Nah, kebetulan saya tinggal di rumah kakak sepupu. Rumah kakak sepupu ini 2 lantai, jadi saya tinggal di lantai yang 2. Sampai tahun 87, 88 saya ada di sana. Nah, kemudian saya mengalami sakit pada waktu itu, yaitu MAH. Mungkin bisa dikatakan MAH yang kronis. Ya, saya sampai kurus sekali. Nah, saya periksa ke dokter pada waktu itu dan saya diberikan resep obat. Di mana saya menjalani kehidupan di sana seorang diri dan saya tidak bekerja waktu itu karena memang badan saya lemah. Dokter mengatakan bahwa saya harus makan bubur.
Nah, yang membuat saya sedih, tidak ada seorang pun yang memasakkan saya bubur waktu itu. Akhirnya saya masak sendiri. Dengan kondisi saya yang sangat lemah dan hampir saja saya jalan pun terjatuh. Di saat kelemahan itulah saya diingatkan tentang peristiwa di mana saya bertemu dengan Pak Sugeng Prayoga. Saya merenung pada waktu itu karena di saat sakit juga saya tidak menjalani sholat. Saya berdoa di dalam sebuah kamar yang saya tempatin. Saya mengatakan, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhannya orang Kristen, Yesus, sembuhkan saya, pulihkan saya, dan ubahlah hidup saya. Itu doa yang pertama kali yang saya ucapkan. Karena pemahaman saya, Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen yang disembah oleh orang Kristen. Hari demi hari berganti, dan ketika saya main ke rumah kakak sepupu saya yang saya tinggal di sana, saya ini bilang sama saya tidak pernah melihat Ilyas sholat. Saya memang waktu itu sudah tidak sholat, tapi saya berbohong sama saya. Saya sholat di kamar, saya tutup kamar. Oh iya, baguslah, kata saya. Puji Tuhan, saat itu saya dipulihkan. Saya merasa sehat kembali dan saya bisa menjalani aktivitas saya, pekerjaan saya di Kalibaru. Membantu saya berdagang ikan di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya alami seperti mimpi buat saya. Tuhan begitu cepat seperti mengubah karakter saya. Saya yang tadinya memiliki sifat yang agak keras, Tuhan mengubah saya menjadi seperti orang yang tidak berdaya. Dalam arti orang yang tidak bisa melakukan kekerasan, sifat keras seolah-olah sudah tidak ada dalam diri saya. Hari demi hari saya jalani kehidupan saya di rumah kakak sepupu saya yang saya tumpangin di sana. Akhirnya bulan berganti bulan, kakak sepupu saya dan saya mencium kecurigaan pada perilaku saya. Saya tidak bisa lagi berbohong sama saya dan kakak sepupu saya, karena anaknya saya ini juga banyak, ada 5. Nah, akhirnya saya bilang, Ilyas, kamu sudah tidak pernah sholat, saya lihat. Saya mengatakan begitu. Lalu saya katakan, ya saya minta maaf gitu. Lalu saya bilang, kamu murtad kan? Akhirnya saya menjawab pada waktu itu, saya bukan murtad, tapi saat ini saya memiliki Tuhan yang saya percaya, yaitu Yesus Kristus. Begitu mendengar jawaban saya dan kakak-kakak sepupu saya marah besar. Dan saya bilang, saya dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang buruk. Ya, saya dikatakan tolol, saya dikatakan bodoh, bahkan saya dikatakan kafir. Bahkan kakak sepupu saya mengatakan kepada saya, karena di depan rumah, di seberang rumah kakak sepupu saya ini ada seorang Manado.
mereka Kristiani, keluarga Kristiani. Dan kakak sepupu saya ini menunjuk rumah itu. Kamu tahu nggak rumah itu? Itu orang makanannya babi. Saya jawab, kenapa kalau orang makan babi? Babi kan binatang sama dengan kambing, sama dengan ayam, sama dengan sapi, saya katakan begitu. Lalu semakin marah mereka. Saya dicaci maki berulang-ulang oleh kakak sepupu saya, dan wak saya pun selalu hampir setiap pagi saya disidang. Sebelum saya berangkat kerja ke Kalibaru dan ke Muara Baru, saya selalu disidang. Tekanan demi tekanan saya alami selama saya tinggal di rumah kakak sepupu saya. Karena rumah kakak sepupu saya dengan wak saya ini tidak begitu jauh. Kalau rumah wak saya ini lebih dekat ke laut, karena kami waktu itu tinggal di Semprotan. Semprotan itu ke arah Kosambi, Cilincing. Nah, bulan berganti bulan, tekanan demi tekanan saya rasakan. Akhirnya tibalah pada waktu itu bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pun tidak menjalankan puasa. Apa yang saya lakukan di kamar, saya belajar berdoa, belajar mengenal Tuhan, yaitu mengenal Yesus. Akhirnya pada suatu malam, keluarga di bawah sedang berbuka puasa, buka bersama. Akhirnya mereka berunding di bawah. Saya waktu itu tinggal di atas dan tidak jauh dari rumah makan yang ada di lantai 1. Jadi karena pintu saya ini terbuka, jadi saya mendengar apa yang mereka perbincangkan di bawah. Setelah buka puasa mereka berbincang-bincang, dan sangat terkejutnya saya ketika itu uak saya mengatakan kepada anak-anaknya, Ilyas ini sudah kafir. Kalau orang sudah kafir ini dibunuh juga nggak apa-apa. Itu yang saya dengar dari wak saya. Perasaan saya merinding. Sepertinya saya mau menangis. Dalam hati, kok saya jadi begini gitu loh. Saya jadi orang Kristen aja belum. Saya baru percaya pada waktu itu. Percaya kepada Yesus. Dan saya sudah mengalami ancaman yang sangat menyedihkan buat saya secara pribadi. Rasa takut saya rasakan pada waktu itu. Karena saya semalaman itu tidak bisa tidur. Karena saya khawatir ada kakak sepupu saya yang menikam saya. Itu yang saya takutkan pada waktu itu. Nah, akhirnya pada suatu malam saya mengeluarkan pakaian saya dan saya masukkan ke dalam ransel karena saya punya ransel waktu itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan uak saya dan keluarga dari kakak-kakak sepupu saya di situ, saya meninggalkan rumah beliau. Karena rasa takut itulah saya akhirnya kabur dari rumah kakak sepupu saya yang saya tumpangin pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan alamat dari ayah saya bahwa ada adik sepupunya yang tinggal di Kalisari, Cijantung, yaitu Bapak Dr. Andes Ismail. Beliau adalah kepala sekolah SMP 179 Kalisari, SMP negeri. Disitulah akhirnya saya tinggal pada waktu itu. Nah, saya tinggal pada waktu itu, om saya, Pak Ismail ini tidak tahu kalau saya memiliki pergumulan dengan pergumulan iman. Karena Pak Ismail ini juga seorang muslim yang boleh dikatakan seorang muslim yang taat.
Di belakang kantor beliau, kantor kepala sekolah ini ada sebuah musola. Saya sering tidur di sana. Nah, akhirnya beliau menerima saya untuk mempekerjakan saya di sana sambil saya melanjutkan sekolah. Saya melanjutkan sekolah untuk kejar paket karena beliau memiliki yayasan yaitu Perguruan Tinggi Gajah Mada yang ada di Condet, yaitu tepatnya di Jalan Kayu Manis. Nah, saya ikut beliau, akhirnya saya dipekerjakan di sana sebagai TU di SMP 179 dan saya juga sorenya melanjutkan untuk bekerja di SMP, SMA Perguruan Gajah Mada, Yayasan Perguruan Tinggi Gajah Mada yang ada di Condet. Sambil saya terus belajar untuk melanjutkan sekolah saya yang tertunda pada waktu itu. Nah, akhirnya tepat pada tahun 89 itulah Pak Ismail mengetahui keberadaan saya karena beliau tidak pernah melihat saya sholat atau sholat Jumat karena banyak guru-guru di sana yang Muslim juga, kalau setiap hari Jumat beliau juga sholat. Saya tidak bisa berbohong dengan Pak Ismail. Akhirnya beliau mengundang saya dalam bahasa Bima. Mai dohoglei. Itu dalam bahasa Bima artinya mari sini, duduk sini. Akhirnya kami ngobrol. Beliau bertanya ke saya, Ilyas, kamu tidak pernah sholat? Lalu pertama saya bingung menjawab. Kalau saya bilang saya tidak sholat, nanti beliau tahu saya sudah tidak Muslim. Beliau pasti akan mengusir saya dari sini. Saya bilang terus terang sama beliau, saya sudah menentukan pilihan. Saya memanggil beliau ini Om. Kalau kami sedang ngobrol berdua, saya memanggil Om. Tapi kalau kami sedang tugas untuk TU, saya memanggilnya Pak. Nah, akhirnya beliau mengetahui kalau saya sudah tidak melakukan sholat dan saya ingin ke gereja. Beliau kaget waktu dengar saya ingin ke gereja. Beliau tidak bicara lagi sama saya. Setelah tahu, saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen. Lalu beliau pulang ke Bima, pada waktu itu memang mau lebaran. Beliau pulang ke Bima. Dan dari Bima saya mendapatkan surat dari ayah saya. Ayah saya mengatakan dalam surat itu, Ilyas, kamu harus kembali ke Muslim. Karena di sini nenek sudah tahu semua, kakek sudah tahu semua, keluarga di sini sudah tahu. Bahkan Om Ismail juga sudah menceritakan semuanya tentang keberadaan kamu di sana. Lalu saya membalas surat ayah saya itu karena ayah saya waktu di Bukateja itu, satu keluarga itu pada saat saya ke Tanjung Priuk tahun 88 itu, ayah saya sekeluarga kembali ke Bima, tinggal di Bima. Nah, pada saat itulah Pak Ismail menceritakan tentang keberadaan saya. Dan keluarga di sana akhirnya mengucilkan keluarga saya. Karena saya dianggap sudah meninggalkan Islam. Saya bilang sama ayah saya walaupun sudah tidak Muslim, tapi saya tidak pernah membenci agama Islam. Saya lahir di Islam. Saya juga pernah memeluk Islam. Saya katakan kepada ayah saya hanya punya pilihan yang
menurut saya ini benar. Surat itu saya kirimkan ke ayah saya. Singkat cerita, Om Ismail pulang dari Bima. Seperti biasa kalau dari Bima itu membawa madu. Saya dipanggil ke kantor pada waktu itu. Kami bicara 4 mata. Pak Ismail memohon, ini pesan dari nenek, kalau kamu masih mau diakui sebagai cucu, kamu harus kembali menjadi muslim. Lalu saya menjawab, saya sudah menjawab surat dari ayah saya beberapa hari yang lalu dan saya katakan, ini sudah menjadi keputusan saya, sudah menjadi keputusan bulat, saya sudah memilih agama saya. Lalu Pak Ismail dengan raut muka yang marah, beliau bilang ke saya, kalau kamu tidak kembali ke muslim, kamu sudah tidak diakui menjadi cucu. Dan jangan kembali ke Bima, ke Tente. Karena rumah nenek saya, keluarga saya di sana ada di Tente. Nah, pada waktu itulah saya menyampaikan kepada Pak Ismail, saya minta maaf. Perpindahan saya ini, kalau perpindahan iman saya ini sangat mengecewakan Om Ismail dan keluarga saya, juga mengecewakan kakek dan nenek yang ada di sana. Karena ini sudah menjadi keputusan saya. Resiko apapun saya jalani. Dan sikap Om Ismail sudah berbeda ketika sudah mengetahui bahwa saya tidak kembali menjadi muslim. Yang tadinya beliau sangat dekat dengan saya, ini jauh. Itu saya alami hari lepas hari, sambil saya terus melanjutkan aktivitas belajar saya di yayasan beliau. Dan tepatnya pada tahun 90, saya rindu untuk ibadah di gereja. Kebetulan di TU saya, di TU di SMP 179 itu ada seorang Batak yang biasa dipanggil Pak Pasaribu. Mungkin Pak Pasaribu bisa mengarahkan saya bagaimana caranya saya bisa beribadah di gereja. Akhirnya Pak Pasaribu sama saya. Karena Pak Pasaribu ini nggak tahu kalau saya ada pergumulan iman saya dan saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang Kristen, jadi seorang pengikut Yesus. Saya mau ke gereja, Pak. Untuk apa ke gereja? Itu jawaban Pak Pasaribu dengan logat bahasa Bataknya. Saya mau ibadah. Bukan di sana tempatnya orang Islam beribadah. Iya sudah Pak, terima kasih. Akhirnya saya menghampiri seorang guru namanya Ibu Masliana. Beliau sudah almarhum dan beliau inilah saksi perjalanan iman saya. Beliau juga seorang dari Batak dan saya katakan ke beliau, Bu, saya bisa nggak beribadah di gereja? Oh bisa, boleh. Akhirnya saya cerita ke beliau kalau saya sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Saya ingin menjadi seorang Kristen. Nah, akhirnya Ibu Masliana ini mengarahkan saya.
Ilyas kalau mau ke gereja, di dekat sini ada gereja Immanuel namanya. Kalau kamu mau jalan terus itu di Cibubur sebelum lampu merah, pas di pertigaan ini di seberang ada gereja namanya gereja GKP Yeruel Cibubur. Di mana saya pertama kali minggu pertama saya tidak banyak bertanya lagi, akhirnya saya jalan ke sana naik mobil. Sampai di belum menyeberang jalan, kami masih ada di sini karena gereja itu letaknya di seberang jalan. Jarak kira-kira 50 meter. Saya melihat jemaat yang datang ke gereja itu berurutan gitu ya. Jadi seperti orang ngantri gitu satu-satu. Setelah sampai ada seorang petugas di pintu gereja yang ya saya nggak tahu waktu itu. Yang jelas mereka itu masuk gereja itu satu-satu gitu ya. Jadi satu-satu. Nah, pemahaman saya pada waktu itu masuk gereja nanti saya diperiksa. KTP saya Muslim. Bagaimana ini? Rasa takut dalam hati saya, akhirnya saya tidak jadi masuk gereja. Dan itu minggu berikutnya saya alami seperti itu lagi. Saya rindu mau masuk gereja, tapi saya tidak bisa masuk gereja karena saya merasa ketakutan nanti kalau saya diperiksa, oh kamu orang Islam nggak boleh beribadah di sini, karena Pak Pasaribu mengatakan seperti itu. Bukan tempatnya orang Muslim beribadah di situ. Jadi saya takut gitu. Jadi ketakutan saya ini setiap hari Minggu saya hanya memiliki rasa ketakutan nanti saya diperiksa di sana, ditanyain macam-macam. Akhirnya saya malu. Akhirnya saya nggak jadi masuk gereja lagi. Itu minggu kedua. Terus saya setiap malam itu pagi saya rindu pengen baca Alkitab. Akhirnya saya bangun pagi-pagi jam 4 subuh. Saya pergilah ke Senen waktu itu. Karena saya belum punya Alkitab. Nah sampai di Senen, masih pagi saya lihat ada orang kaki lima yang jualan buku-buku di pinggir-pinggir terminal waktu itu. Nah, orang yang jual buku-buku itu di situ buku yang dijual adalah buku Islam. Ada Al-Quran, ada hadis, dan lain-lain. Nah, saya tanya sama penjual, saya duduk mendekati si penjual buku ini. Pak, ada kitabnya orang Kristen atau tidak? Oh ada. Mau perlu berapa? Enggak, saya mau perlu satu saja. Harganya berapa? Harganya 4.000. Waduh, mahal sekali. Gitu. Karena waktu itu memang uang segitu mahal. Saya tawar, akhirnya sampai 3.000 dikasih lah itu Alkitab. Alkitab itu warnanya merah. Dan pas saya buka di situ ada tulisan tinta merah tidak diperjualbelikan. Saya juga agak heran ketika saya membeli Alkitab. Saya bilang kok ini pedagang jual kitab Quran juga kitabnya orang Islam juga kitabnya orang Kristen gitu kan. Akhirnya saya bungkuslah Alkitab itu dengan koran dan saya masukkan tas kresek. Seperti dengan sukacita saya pulang membawa Alkitab. Wah, saya sudah nggak sabar ingin baca Alkitab. Sesampainya saya di kantor, saya membaca Alkitab. Waktu itu hari Minggu. Ya, hari Minggu pagi. Saya membaca Alkitab masih pagi. Membaca Alkitab. Dan karena Alkitab itu kan ada Alkitab perjanjian, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya baca lebih dulu yang perjanjian baru. Yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya baca.
Saya baca, hampir setiap malam saya baca. Saya bisa memahami Alkitab, yaitu Injil Perjanjian Baru ini. Saya baca, saya nggak sampai 2 atau 3 hari membaca kitab Matius, Markus, itu cepat sekali. Saya baca. Nah, akhirnya saya bisa menyimpulkan, saya melihat bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Injil ini memang baik. Terutama yang saya sangat terkesan sekali pengajaran Yesus yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44. Yang berbunyi demikian, kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saya membaca ayat ini menangis. Menangis. Kenapa sosok Nabi ya, kalau dalam Muslim saya dulu menyebut Yesus itu adalah Isa, adalah Nabi, bukan Tuhan. Sebegitu baiknya perintahnya, ajarannya. Musuh pun harus dikasihi. Dan kita harus mendoakan orang yang memusuhi kita. Berarti orang jahat pun harus kita doakan. Ayat ini menggugah saya dan semakin kuat hati saya. Saya belum pernah mendapatkan bunyi ayat ini di kitab yang pernah saya imani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu depan saya membawa Alkitab ini. Saya dengan tergesa-gesa saya bangun pagi dan saya memang sudah mempersiapkan diri, saya ingin ibadah di gereja. Ini adalah hari yang minggu yang ketiga. Saya mau beribadah ke gereja, tapi tidak bisa masuk juga. Saya tetap saja menunggu di seberang jalan, itu ada jembatan. Mungkin kalau saudara-saudaraku melewati Cibubur ke arah Cijantung, Cililitan, ya, Cibubur, itu ke arah Lapan, Brigif, Kalisari, itu ada jembatan, pasti akan melewati jembatan. Nah, di jembatan itu saya sering kali nongkrong. Saya nongkrongnya di situ, setiap minggu pagi. Nah, dengan keinginan yang luar biasa, saya ingin beribadah, tapi rasa takut itu kembali menghantui saya. Bagaimana nanti saya ketahuan gitu loh. Kan ini tempatnya orang Kristen beribadah gitu. Sedangkan saya pengen beribadah gitu. Akhirnya saya nggak bisa. Itulah minggu yang ketiga itulah saya belum bisa. Akhirnya saya katakan saya memberanikan diri untuk bertanya kembali kepada Ibu Masliana, seorang guru di SMP 179. Ibu, kalau ke gereja itu diperiksa apanya? KTP atau apa gitu? Oh, enggak diperiksa. Cuma disalamin, nanti sesudah disalamin dibagi warta. Itu namanya warta jemaat gitu. Nanti dikasih lembar warta itu. Warta itu di situ ada jadwal-jadwal pelayanan-pelayanan gereja. Oh, saya baru tahu. Berarti nggak diperiksa? Enggak diperiksa, masuk saja. Pokoknya ikutin aja, masuk. Akhirnya minggu berikutnya, ya itulah menjadi minggu yang keempat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk dan saya menyeberang. Akhirnya sampai di depan gereja itu saya mengantri di belakang jemaat yang lain dan masih ada lagi yang mengantri di belakang saya. Saya berpikir begini, kok mau ibadah rapi begini ya gitu ya. Itu pengalaman pertama pengalaman pertama yang saya alami ya, karena saya baru pertama kali ini saya saya menjalani ibadah ini. Akhirnya pas sampai itu petugas yang ada di pintu itu, "Salam,
Selamat pagi, selamat pagi. Saya nggak tahu salam itu apa. Akhirnya saya dikasih lembaran, dengan rasa ketakutan saya mau ditanya apa lagi ini. Tapi tidak ditanya, silakan masuk. Nah, akhirnya saya takut, saya rasa ketakutan, saya duduknya paling belakang. Pojok paling belakang itu, saya kalau ibadah itu duduknya paling belakang, paling pojok. Disitulah saya mendengar khotbah pendeta. Kedamaian saya rasakan sekali di situ. Saya rasakan sekali kedamaian. Jujur saya pertama kali masuk gereja, benar-benar saya rasakan. Hati saya seperti disiram air, sejuk gitu ya. Begitu puji-pujian yang saya nggak tahu puji-pujian itu, mereka memuji Tuhan, mereka sebelum khotbah biasanya ada puji-pujian yang mereka nyanyikan, itu rasanya menyentuh. Tapi saya nggak hafal lagu-lagunya itu. Tapi lagu-lagu gereja itu lagu-lagu gereja. Kalau sekarang sih sudah nggak asing lagi, kidung-kidung jemaat atau kidung-kidung agung yang lain. Nah, setelah itulah minggu pertama kali saya menjalani ibadah di sebuah gereja dengan sukacita. Saya pulang sampai di SMP itu setiap hari libur saya manfaatkan untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab. Boleh dikata kalau di Islam itu saya kitab perjanjian baru itu saya belum menjadi orang Kristen, saya sudah khatam, sudah baca kitab Wahyu, terutama kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saya baca terus berulang-ulang. Banyak ayat-ayat yang menggugah hati saya dan semakin kuat merubah hati saya untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 di situ Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya bilang ini petunjuk. Inilah jalan. Jadi ini menguatkan saya. Memang ketika saya belajar, ketika saya mempelajari Alkitab, yang yang sulit untuk saya mengerti pada waktu itu tentang Tritunggal, konsep Tritunggal, Trinitas, yang seringkali diucapkan oleh orang-orang Kristiani di gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini yang masih sulit untuk saya mengerti. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasakan bahwa ada Tuhan di dalam diri saya yang menyertai kehidupan saya pada waktu itu. Nah, ini saya alami tahun 90 dan sampai tahun 91 saya masih tinggal di SMP 179. Nah, ketika itu gereja kami pindah di Jalan Tipak. Nah, akhirnya kami ke sana, beribadah di sana. Nah, di sanalah saya berjumpa dengan seorang teman wanita di gereja. Dan saya agak malu-malu karena saya belum punya teman di sana. Belum punya teman gereja. Saya ditegur oleh seorang wanita itu yang sekarang menjadi istri saya. Nah, seorang gadis ini menegur saya begini, "Mas, jemaat baru ya?" katanya gitu. Lalu saya jawab, "Iya," gitu. Karena pemahaman saya memang jemaat baru karena saya dari Muslim gitu kan. Karena saya masih Muslim gitu kan. Itu pemahaman dalam hati saya. Nah, kalau pemahaman si gadis ini, saya katanya pindahan dari gereja mana, berarti saya masuk situ adalah jemaat baru gitu. Akhirnya kami saling tidak memahami. Nah, hari demi hari, minggu kemudian, di minggu yang akan datang kami bertemu lagi, dan akhirnya kami semakin akrab karena sering bertemu di gereja. Nah, akhirnya usai ibadah itu
seorang gadis ini bilang ke saya, tanya ke saya, Mas tinggal di mana? Gitu. Oh saya nggak punya rumah gitu. Lah tinggalnya di mana? Saya kerja sebagai TU pembantu di sebuah SMP di Kalisari. SMP mana itu? SMP 179 Kalisari, SMP negeri. Terus tinggalnya di mes. Ya sebenarnya ada mes di sana, tapi saya lebih suka tidurnya di kantor gitu. Loh kenapa di kantor gitu? Karena di kantor itu kepala sekolahnya om saya sendiri, jadi saya punya lemari khusus di situ untuk menyimpan bantal, sarung di situ untuk tidur saya waktu malam. Akhirnya saya mencoba basa-basi untuk menawarkan, Mbak mau main ke tempat saya. Oh ya boleh main gitu. Akhirnya mau main. Tempat saya akhirnya bincang-bincang ya. Yang awalnya gadis ini nggak tahu kalau saya itu seorang yang dari Muslim gitu ya. Akhirnya saya cerita terus terang saja. Mbak, saya dari Muslim gitu. Oh dari Muslim, akhirnya kaget ya, akhirnya tahu dari Muslim. Ya itulah akhirnya karena saya senang sekali saya punya teman walaupun wanita gitu. Dia seorang berasal dari Jawa, Kebumen. Akhirnya kami semakin hari kami akrab, yaitu dia seringkali menghubungi saya lewat telepon kantor karena pada waktu itu belum ada handphone, jadi dia telepon kadang lewat telepon yang ada di pinggir jalan itu yang pakai koin itu. Telepon saya, apa kabar? Gitu. Akhirnya kami sering kali komunikasi lewat telepon dan minggunya kami ketemu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah pengalaman yang sungguh luar biasa saya rasakan. Nah, ketika itu saya sudah semakin akrab dengan gadis ini, akhirnya kami menjadi teman dekat ya, katakanlah pacar. Ya, akhirnya saya Mbak ini tanya ke saya, Mas, dari Muslim sudah dibaptis gitu? Belum, saya baptis itu gimana gitu? Saya kan nggak tahu gitu. Akhirnya Mbak ini bilang harus katekisasi gitu, namanya belajar gitu. Saya bilang belajar apa gitu? Belajar tentang kekristenan itu apa gitu. Nanti, nah katekisasi ini nanti kayak orang sekolah, jadi seminggu sekali, entah berapa hari sekali nanti baru nanti baptis dan sidik, baptis dewasa dan sidik. Saya baru tahu di sini kalau menjadi seorang Kristen itu juga harus baptis dan harus sidik, ya, pengakuan iman. Akhirnya saya mendaftar, diantar oleh teman saya ini yang sekarang menjadi teman dekat saya dan menjadi istri saya. Akhirnya singkat cerita, saya menjalani katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Dari mulai awal tahun 91 sampai tahun 92. Tahun 92 itulah saya banyak hal ilmu yang saya pahami tentang kekristenan, terutama pemahaman secara alkitabiah. Saya merasakan tuntunan Tuhan, kasih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Saya semakin mengubah karakter hidup saya yang lama. Akhirnya di tanggal 12 April tahun 1992 saya dibaptis dan sidi bersama dengan 21 orang remaja dan pemuda pada waktu itu. Nah, inilah rasa sukacita pertama di mana saya mengaku iman saya dan saya merasakan bahwa saya memang sudah menjadi seorang Kristiani yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana perjalanan iman saya dari mulai awal saya menjadi seorang Muslim,
Dan saat ini saya menjadi seorang yang percaya Yesus. Saya memang waktu itu dari mulai tahun 86 sebelum saya ke Jakarta, saya memang sudah tidak pernah mengaji. Saya hanya menjalankan rutinitas sholat aja pada waktu itu. Jadi kalau dihitung dari masa pertobatan saya tahun 92 sampai saat ini sudah kurang lebih 28 tahun. Saya sudah menjadi seorang Kristiani. Di mana aktivitas saya saat ini menjadi seorang pelayan Tuhan, karena memang janji saya, nazar saya pada waktu itu, Tuhan, saya ingin seperti Sugeng Prayoga. Beliau seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya dimampukan Tuhan untuk melayani orang-orang yang rindu akan kebenaran Kristus. Dan pelayanan saya lebih ke arah memberitakan kabar baik Injil kepada semua orang. Kepada siapapun yang merindukan kebenaran, saya rindu untuk berbagi pengalaman iman, saya rindu untuk memberitakan Injil kebaikan Tuhan yang saya alami. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah sekelumit kisah saya, di mana Tuhan merubah hidup saya melalui proses yang begitu panjang. Saya merasakan kebaikan Tuhan, proses yang begitu panjang dari mulai saya mengenal seorang pengikut Kristus di tahun 84, sampai prosesnya menjadi panjang sampai tahun 87, 88. Akhirnya itu menjadi pergumulan iman saya. Saya belajar terus memahami kebenaran Tuhan, pengajaran Kristus sampailah pada saat saya dibaptis dan sidi. Nah, ini menjadi satu wawasan saya, pengalaman saya yang sangat luar biasa. Mungkin tidak akan bisa terulang lagi pengalaman seperti ini. Dan puji Tuhan, hari-hari saya, singkat cerita, keluarga saya pada waktu itu ingin ke Jakarta. Akhirnya keluarga saya tinggallah di Purwakarta. Kebetulan kakak perempuan saya, suaminya membeli sebuah perumahan di Purwakarta. Tahun 90 kakak saya dari Rempoa, Ciputat pindah ke Purwakarta, Gria Mukti, dan membeli perumahan di sana karena suaminya bekerja di Indorama. Akhirnya ayah dan ibu dan keluarga, adik-adik sekalian akhirnya ikut tinggal di sana dan kami mengontrak rumah di sana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hubungan saya dengan keluarga saya, terutama dengan ayah saya, dengan ibu saya, baik-baik saja. Mereka sudah memahami apa yang menjadi pilihan saya karena saya memang mereka anggap sudah dewasa. Dan saya mencoba untuk bercerita tentang iman saya di kehidupan keluarga saya. Dan ayah saya juga memahami. Dan kami sering tukar pikiran dengan ayah saya karena ayah saya ini memang dulunya adalah seorang hafiz ya. Seorang yang hafal sekali Al-Quran. Karena setiap saya datang berkunjung ke rumahnya selalu ditulis tanggal, hari, tahun dengan bahasa Arab gitu. Nah, suatu ketika di tahun 2011 ayah saya berkunjung ke rumah saya di Jakarta. Singkat cerita, saya sudah menikah dengan seorang wanita yang mengarahkan saya dan membimbing saya sampai saya bisa dibaptis dan sidi, dan kami menikah akhirnya tanpa dihadiri oleh orang tua tapi oleh kakak saya. Nah, ayah saya tahun 2011 ini berkunjung ke rumah saya dan beliau bercerita ke saya tentang keimanan Kristen ya.
beliau sangat memahami karena memang beliau ini orang yang tidak fanatik. Akhirnya saya juga bertukar pikiran tentang iman, bahwa saya katakan kepada ayah saya, ya saya mengambil keputusan ini karena saya percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan saya. Dan ayah saya pada waktu itu sedikit senang mendengar saya bercerita tentang iman saya, gitu. Tentang pengalaman saya yang saya ceritakan kepada ayah saya. Akhirnya mengawali tahun 2012 itu, ayah saya menderita sakit. Dan di saat sakit itulah ayah saya rindu untuk ketemu saya. Dia suruh adik saya, Yuni, untuk menelpon saya. Pada waktu itu ayah saya sudah kritis sakitnya. Dan saya harus datang ke sana. Tahun 2012 pada waktu itu saya datang ke tempat ayah saya. Dan ayah saya senang sekali. Saya biasa masuk rumah, saya katakan shalom. Dan ayah saya merasa senang di tengah kelemahan karena beliau sedang sakit. Beliau memeluk saya. Saya bisa merasakan ya, ada yang dirindukan oleh ayah saya. Saya sedih pada waktu itu karena melihat kondisi ayah saya sudah kurus, dan saya bilang sama ayah saya, "Ayah, kita nanti sesudah kita mati, kemanakah kita?" Kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Ada ayat emas yang sangat menguatkan saya di Yohanes 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dikatakan oleh Yesus, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jadi ayat ini menguatkan saya. Saya menceritakan kepada ayah saya, Yesus menjamin keselamatan kepada setiap orang yang percaya dan hidup di dalam Dia, taat kepada Dia di dalam pengajarannya. Waktu itu saya dipeluk erat oleh ayah saya. Dan waktu itu ibu saya tertidur karena adik-adik saya juga tertidur karena pada waktu itu mereka mungkin merasa kelelahan karena merawat ayah saya, mendampingi ayah saya. Kakak saya yang perempuan ini bercerita ke saya, "Il, ayah ini susah matinya." "Kenapa, Mbak?" "Ayah ini ilmunya banyak." Terus saya bilang, harus dicarikan guru, orang yang lebih pintar dari ayah, kata kakak saya. Saya bilang sama kakak saya, di sini ada guru. "Di mana?" "Di sini." Saya bilang gitu. Ada orang yang lebih pintar. Jadi ada orang yang bisa mengeluarkan ilmu kuasa-kuasa yang ayah miliki. Kakak saya melihat saya seperti, kamu bercanda gitu ya. Karena kakak saya rumahnya terpisah dengan ayah saya, dengan keluarga saya. Kakak saya tinggal di perumahan di Griamukti. Sore hari beliau pulang ke rumahnya. Saya hanya menunggu, menemani ayah saya dengan adik saya Yuni. Nah, ayah saya memeluk saya dan saya bilang, saya berdoa untuk ayah.
ayah akan dipulihkan, ayah akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percaya. Lalu ayah saya terucap dalam bibirnya. Saya sangat kaget. Ya Yesus, terucap. Itulah saat-saat yang sukacita dalam hati saya ya. Selama ini saya takut untuk menginjili ayah saya takut untuk berdiskusi tentang agama dengan ayah saya. Saat itu ayah saya menyebut nama Yesus, saya sukacita sekali. Akhirnya saya bimbing doa ayah saya, dan ayah saya tanya, ayah mau terima Yesus gitu. Ada kesembuhan, ada keselamatan. Saya bilang sama ayah, iya. Akhirnya ayah saya mau terima Yesus pada waktu itu. Saya bimbing untuk mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya sama adik saya Yuni di situ menunggui. Saya berdua. Akhirnya saya sambil mendoakan ayah, karena Yuni adik saya seorang yang Muslim, jadi saya hanya berdoa sendirian aja pada waktu itu. Saya berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan ayah saya. Nah, ayah saya memegang erat tangan saya dan dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Saya sambil memuji-muji Tuhan, dan ayah saya seperti senang gitu ya. Saya terus menguatkan ayah saya terus membisikkan ke ayah saya. Ibu saya dan kakak saya ini juga mengatakan ke saya kalau ayah saya itu nggak bisa mati. Karena ilmunya banyak dan harus dipanggilkan oleh guru yang di atasnya ayah. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya minta kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu apapun yang ada dalam diri ayah saya dipatahkan dan dilepaskan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya terus berdoa berdoa. Akhirnya ayah saya lemas, dan ketika detik-detik ayah saya mau diambil Tuhan, saya sudah merasakan ayah saya mau diambil Tuhan dan dia matanya terbelalak dan dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, sini. Adik saya bilang sama saya, Mas, itu ayah melihat apa ya, kayak orang kesurupan ini. Saya bilang sama adik saya, ayah kita nggak kesurupan. Ayah seperti melihat banyak malaikat di sini gitu. Hah? Berarti ayah mau mati dong, kata adik saya begitu. Ya, mungkin Tuhan mau panggil ayah kita. Ya, bilang gitu. Nah, akhirnya saat itu juga ayah saya langsung menyerahkan nyawanya, dan dia begitu dengan tenang, dia langsung diambil oleh Tuhan. Dia langsung pergi dan tidak ada reaksi apapun yang ada dalam diri ayah saya. Akhirnya ketika ayah saya tidak ada, saya membangunkan ibu saya, juga adik-adik saya yang pada waktu itu tidur di situ. Dan adik saya Yuni ini langsung menjerit ketika tahu ayah saya sudah tidak ada nyawa dan tidak bergerak lagi. Langsung menangis. Kami semua menangis. Ibu saya bilang, oh, ayah udah nggak ada, kata ibu saya. Kok iso ya, kata ibu saya. Bisa mah, ayah sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang gitu sama ibu saya. Dan akhirnya adik saya Yuni ini menangis dan bertanya sama saya, Mas Il, ayah kira-kira masuk surga enggak? Masuk gitu. Loh, kan ayah nggak pernah dibaptis, nggak pernah masuk gereja, katanya. Ya, tapi ayah percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diselamatkan. Akhirnya saya bukakan ayat di Lukas 23 ayat 43. Lukas pasal 23
Lukas pasal 23 ayat 43 berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya katakan kepada adik saya Yuni ini langsung memeluk saya dan dia membisikkan kepada saya, Mas, saya mau jadi orang Kristen. Saya bilang kepada adik saya, kamu harus terima Yesus kalau mau selamat. Bukan menjadi orang Kristen selamat, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalam Dia. Kamu akan menerima keselamatannya dari Tuhan. Akhirnya singkat cerita, ayah saya dimakamkan secara Muslim karena beliau juga masih Muslim pada waktu itu. Dan hari demi hari akhirnya adik saya Yuni ini menelpon saya, Mas, gimana caranya saya menjadi orang Kristen gitu. Jadi peristiwa yang dialami adik saya Yuni ini hampir sama juga dengan saya. Seperti kebingungan gitu. Jadi akhirnya saya menghubungi majelis gereja di Purwakarta untuk memberikan bimbingan dan katekisan kepada adik saya Yuni karena adik saya ini dari Muslim. Dan akhirnya puji Tuhan adik saya Yuni sampai hari ini dia aktif berjemaah di sebuah gereja di Purwakarta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sekilas kesaksian saya bagaimana Tuhan membentuk saya, memproses saya sampai pada saat ini saya menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, dan ini menjadi sukacita buat saya secara pribadi. Saya berdoa dan saya berharap kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi sukacita bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara channel YouTube ini. Saya sungguh merasakan sukacita kebaikan Tuhan sampai hari ini. Saya katakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu selain nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ini iman saya yang saya imani, bahwa saya sungguh-sungguh meyakini bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus karena Dia sudah menebus kita, Dia sudah mau mati untuk kita, Dia mau melepaskan semua kutuk dosa-dosa kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Melalui kebangkitannya, kita menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Sampai di sini kesaksian saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan kesaksian. Dan saya bersyukur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Bapak Pendeta Yusuf yang sudah membantu saya sehingga bisa terlaksananya program acara ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, terima kasih kembali buat Pak Ilyas. Satu kisah yang begitu ajaib, bagaimana kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu sempurna, yang datang ke dalam hidup Pak Ilyas, sehingga hatinya yang tadinya dimulai dengan sebuah ketidaksukaan kepada Tuhan Yesus, dan itu sudah dibuktikan kalau lewat di depan toko orang-orang Chinese pada waktu itu beliau seringkali melemparnya. Itu adalah suatu tindakan yang memang berdasarkan apa yang dirasakan di dalam hati, ya. Dan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa mengubahkan seorang Pak Ilyas, begitu dahsyat, ya. Tuhan Yesus begitu mengasihi siapapun manusia, siapapun Anda. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh
kehidupan yang kekal. Berapa besar kasih Tuhan? Tidak terukur. Karena kasih Tuhan melampaui akal dan pikiran manusia. Kasih Tuhan lebih dalam daripada lautan. Karena lautan pun diciptakan oleh Tuhan. Pasti kasihnya lebih dalam daripada lautan. Kasih Tuhan lebih tinggi daripada langit. Ya, karena Dia juga yang menciptakan langit. Makanya kasihnya lebih besar daripada itu. Dan itulah yang sudah menjadi satu realita kenyataan dan sebagai pembuktian bahwa begitu banyak orang yang hidupnya istilahnya dari kehidupan yang berbagai latar belakang, kasih Tuhan datang menyentuh dan menghampiri mereka. Sungguh dahsyat kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib, sungguh terlalu mulia, terlalu agung. Dan kasih Tuhan inilah yang dibagikan lewat kesaksian oleh Pak Ilyas. Oleh sebab itu, sekali lagi kami hadir di dalam program ini untuk supaya kasih Tuhan itu yang begitu hebat bisa menjamah siapapun Anda. Bagi Anda yang mau buka hati, bagi Anda yang mau terima, bagi Anda yang mau percaya, Tuhan akan masuk dan mengulurkan kasih-Nya kepada hidupmu. Tapi bagi Anda yang tidak mau terima, bagi Anda yang tidak mau percaya, Tuhan tetap mengasihi Anda, cuman kasih-Nya tidak bisa masuk di dalam hidupmu. Ya, itulah kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Dan juga satu hal yang saya lihat tadi di dalam kesaksian daripada Pak Ilyas, bagaimana damai yang dia rasakan pertama sekali dia hadir di dalam gereja. Dan itu sudah jelas tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu Tuhan hadirkan di dalam kehidupan manusia. Melampaui akal, melampaui otak, melampaui pemikiran. Pak Ilyas juga pada waktu itu juga tidak mengerti. Tetapi itulah damai yang melampaui akal manusia. Kenapa kok tiba-tiba dia merasakan ada damai yang begitu besar, damai yang begitu hebat masuk di dalam hidupnya. Itulah yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi firman Tuhan, firman kebenaran, Alkitab ini bukan hanya cerita, ini bukan hanya sebuah buku pelajaran, tapi firman ini adalah kehidupan. Kehidupan yang memang benar-benar berinteraksi langsung dengan setiap manusia. Karena manusia kan manusia yang hidup. Makanya firman ini juga bisa berinteraksi langsung. Bisa masuk di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang menjadi begitu dahsyat kalau kita mau buka hati dan mau menerima Tuhan Yesus ya. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan berinteraksi. Kita akan buka link telepon. Bagi Anda yang mau berinteraksi, silakan. Anda bisa masuk dan bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Ilyas ya, supaya apa yang disampaikan pada malam hari ini bagi Anda yang mau bertanya, silakan supaya diskusi kita bisa maksimal dan juga bisa mendatangkan manfaat bagi banyak orang ya, bagi siapapun yang mendengarkan pada malam hari ini. Ya, dengan catatan pertanyaan ya mungkin langsung to the point, jadi maksimal 2 pertanyaan. Dan kita berdiskusi yang sehat ya, berdiskusi yang intelektual. Jadi pada saat narasumber menjawab, ya kita yang bertanya harus berdiam diri, tidak saling memotong di tengah jalan. Oke, kita pindah ke Pak Sirait. Selamat malam Pak Sirait. Halo Pak Sirait, bisa dengar? Selamat pagi, selamat malam Pak Yusuf. Ya. Selamat malam juga Pak Ilyas. Malam Pak Sirait. Ya. Malam, Saya Pak sangat tertarik, Sirait. puji Tuhan makin banyak. Saya dari Asahan Kisaran nih Pak ya, Sumatera Utara. Saya sangat tertarik dengan pengalaman dan yang dipaparkan oleh Pak Ilyas, apalagi tentang pada saat
orang tua kita yang kita cintai, dan pada saat itu beliau menerima Yesus. Walaupun dia dimakamkan secara Islam, itu saya rasa hanya tradisi. Namun dia sudah diterima dan menjadi kerajaan surga. Hanya satu yang saya tanya sama Pak Ilyas, ya. Halo, bisa Bapak dengar kan? Halo, ya Pak. Halo Ya, Pak, bisa Bapak dengar? Halo. Ya, dengar Ya. Pak. Hanya satu yang saya tanya sama Bapak. Coba apa misi Bapak? Misi Pak Ilyas setelah menerima Yesus ini sebagai juru selamat, sebagai jalan kehidupan. Apa misi Bapak ke depan setelah menerima Yesus sebagai juru selamat? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sirait atas pertanyaannya. Karena ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bernazar. Saya ingin menjadi seorang penginjil seperti Sugeng Prayoga. Dan puji Tuhan, pelayanan saya saat ini lebih ke arah pemberitaan Injil. Dan sudah ratusan kali saya sudah menginjili orang-orang yang merindukan kebenaran, dan Tuhan Yesus juga banyak sudah yang dimenangkan oleh Tuhan. Kita ini alat, jadi saya hanya ingin menjalankan amanat Tuhan di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi inilah tugas amanat agung yang saya pegang. Selain saya menjadi seorang jemaat, juga saya lebih intens dan saya lebih aktif untuk memberitakan Injil. Dimanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya rindu untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal Kristus. Begitu Pak. Ini misi pelayanan saya sampai hari ini, saya tetap menjalankan misi pemberitaan Injil. Terima kasih. Sirait bisa dengar? Halo? Terima kasih Pak Sirait? Ya, silakan Ilyas, Pak. saya sangat tertarik. Halo, suaranya hilang Pak. Pak Sirait? Halo, Pak Sirait? Ya, suaranya ada gangguan. Pak Sirait bisa dengar? Halo Pak. Halo? Halo Ya, Pak Sirait? kelihatannya sinyalnya agak terganggu. Jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Baik Pak Sirait, terima kasih Ya, Pak amin, Pak. Sama-sama, Pak. atas teleponnya. Tuhan berkati ya Pak Sirait. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Victor. Pak Victor. Ya, selamat malam Pak Victor. Salam Pak Victor. Pak Victor, handphonenya jangan di-mute, jangan di-mute. Salam Pak. Suaranya. Handphone. Ya. Ya, Oke. Ya, dengar Pak. Silakan Pak Victor. Dengar. Ya. Dengar. Oke. Terus terang ya, saya baru mengikuti ya. Ya. Sebetulnya saya hanya mengomentari dan ya menganalisa. Dalam arti saya melihat pelayanan Pak Yusuf. Saya baru mungkin 2 mingguan terakhir ini ngikutin pelayanan Pak Yusuf. Memang menarik sekali Pak Yusuf. Kenapa? Iya Pak. Saya kembali melihat dan membaca di Perjanjian Baru ya, bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, kemudian saya merefleksikan apa yang Pak Yusuf lakukan dalam murid kesaksian ini. Ini membuktikan bagaimana Tuhan Yesus memakai Pak Yusuf untuk memberi kesaksian kepada, saya bukan mengatakan kemurtadan ya, orang yang diberi kasih karunia keselamatan Pak ya. Itu. Yeah. Dari mana? Dari berbagai karakter dan juga profesi.
Ya. Nah itu, memang sebetulnya yang saya mau komentar gini, bagi saudara-saudara kita yang seberang ya, itu sebenarnya cukup membuktikan ya, cukup bukti kuat untuk bagaimana siapakah Tuhan kita gitu loh. Seperti Pak Elias katakan, tidak ada keselamatan selain melalui Tuhan Yesus itu. Dan sebetulnya yang satu poin saya mau bertanya ke Pak Elias, sebenarnya simple. Itu juga merefleksikan buat diri saya juga. Apa next step untuk memperkuat dan juga benar-benar kita untuk kembali sebagai hamba Tuhan, untuk melayani kita sebagai hamba Tuhan, itu aja sebetulnya. Maka Pak Elias. Ya, baik. Untuk kedepannya ya Pak ya. Ya, untuk betul, kedepannya ya. Iya baik Pak. Kita terus menjalankan aktivitas pelayanan kita Pak sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan selain kita harus menjadi alatnya dan mau memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jadi ke depan visi dan misi kita tetap sama Pak, yaitu untuk memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kerajaan surga. Supaya kedatangan Tuhan Yesus ini sudah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan kita ini hanyalah alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil, untuk menyampaikan berita kabar baik Injil bahwa anugerah keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia dan menebus kita semua, dan mengangkat oleh kebangkitannya kita menjadi ciptaan baru, dan saat ini kita sudah diubah menjadi manusia ciptaan baru. Kita terpanggil Pak untuk menjalankan amanat agung. Terima kasih Pak. Betul. Terima kasih. Ya, memang benar seperti Pak Elias katakan, memang masing-masing kita dipanggil untuk sebagai hamba Tuhan, itu benar. Memang disitulah kita sebagai anaknya berkewajiban untuk menjadi pelayannya ya, itu. Terima kasih Pak Elias. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Terima kasih Pak. Jadi saya perlu tambahkan sedikit bahwa program ini kami hadirkan dengan tujuan supaya kasih Tuhan itu bisa menyentuh setiap manusia. Karena kalau kita lihat pengorbanan Tuhan dalam berurusan dengan manusia, ini pengorbanan dengan nilai yang sangat mahal. Ya, Tuhan mau menciptakan apapun, dia hanya menggunakan firman. Dia hanya menggunakan mulutnya, hanya menggunakan perkataan dari mulut Tuhan. Dia mau jadi terang, dia tinggal berkata terang jadi, maka terang jadi. Dia mau apapun, suaranya Tuhan Pak hanya Yusuf berkata. Ini agak bergelombang Pak. Agak bergelombang. Ya mungkin Bapak punya ini Pak, punya apa? Handsfree dicabut dulu baru dicolok lagi Pak, supaya bisa terdengar jelas gitu loh. Ya, handsfree-nya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi gitu. Ya. Dicabut dulu baru colok lagi, Pak. Ya, oke, sebentar. Ya. Oke. Ya, gimana Bisa Pak? Bisa dengar, Pak? Please. Ya, oke. Jadi saya Oke. Ya, jadi saya sangat konsen, Pak, dengan pengorbanan Tuhan yang begitu hebat buat manusia. Berurusan dengan manusia, Tuhan berurusan dengan manusia ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan hanya seperti menciptakan laut, menciptakan gunung, menciptakan dunia, menciptakan planet. Karena kalau Tuhan mau menciptakan dunia, menciptakan apapun, Tuhan hanya menggunakan mulut, hanya menggunakan perkataan, hanya menggunakan firman, semua taat kepada firman-Nya. Tapi berurusan dengan manusia ini tidak mudah, Pak. Karena manusia ini punya kehendak bebas. Jadi apalagi sejak dari Taman Eden, manusia sudah salah memilih gitu loh. Ya, sudah salah memilih mereka, Pak. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus itu harus investasi yang sangat mahal. Nyawanya dia berikan. Nah, setiap tetesan darah yang menetes di atas kayu salib, itu tanggung jawab hamba Tuhan. Itu harus menghasilkan jiwa-jiwa. Itu harus membawa jiwa-jiwa untuk bisa dikembalikan kepada Tuhan yang maha baik itu, Pak. Nah, itulah tujuan kami hadir di dalam program ini, supaya jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan.
Ya. Banyak jiwa-jiwa yang bisa mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Nah, cuma mungkin ada 1-2 orang yang agak salah mengerti. Mereka pikir kita ini kejar subscriber gitu loh. Mereka pikir kita ini mencari hal-hal duniawi atau mencari mengkomersilkan sesuatu. Padahal sama sekali enggak, Pak. Ya, itu artinya pikiran-pikiran setan yang sudah masuk. Ya, sudah masuk di dalam 1-2 orang ini, ya, yang mereka tidak sadar, akhirnya mereka memberikan komentar yang aneh-aneh, gitu Pak. Jadi hati Tuhan itulah yang menjadi konsen saya, Pak. Kalau Bapak lihat saya kalau lagi pelayanan ibadah hari Minggu jam 5 online, ibadah online service, Pak. Di situ saya kalau setiap kali ibadah, kalau begini kan saya memandu, Pak. Jadi saya harus mengerti formatnya gitu loh. Tapi kalau misalnya di dalam ibadah online, itu pada saat saya sudah mulai menyembah, air mata saya ini akan seperti kayak anak kecil gitu loh. Keluar terus, Pak. Karena itu kasih Tuhan itu sangat nyata di dalam hidup ini. Kuasa Tuhan itu bagaimana kebaikan Tuhan itu ingin menyentuh banyak orang gitu loh. Ya, ini yang mungkin saya bisa jelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, bahwa mungkin ada hamba-hamba Tuhan. Saya ingin beritahu kepada kita, ingat baik-baik, waktu kita ini singkat. Waktu kita ini singkat, ya. Jangan sampai proyek Tuhan, investasi Tuhan yang sangat mahal, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, terus kemudian kita sia-siakan gitu loh. Investasi yang begitu mahal, kita sebagai bendahara, kita tidak mengelola itu dengan baik, tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Harta yang sangat berharga di mata Tuhan, itu harus dikembalikan, direbut dari tangan setan, dilepaskan mereka dari tangan setan, dibawa kembali kepada Tuhan, gitu Pak. Ya, jadi mungkin sorry Pak, saya kalau bicara itu agak, kalau sudah bicara tentang Tuhan itu kadang-kadang saya tiba-tiba bisa jadi berapi-api gitu Pak. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya saya agak menyentak-nyentak gitu loh kalau lagi bicara Pak. Enggak, saya mengikuti apa? Style, ibadah online, service. Ya, bagaimana deal dengan saya mengikuti style Pak Yusuf pada saat chatting ataupun berkhotbah ya. Itu sorry I'm said you are totally different. Jadi memang saya terus Pak, dengan ini saya banyak, meskipun saya masih banyak struggling ya, up and down, tapi dengan ini saya makin dikuatkan kembali Pak, kesaksian yang diberikan saudara-saudara kayak seiman. Oke, gitu. Oke, thank you anyway Pak Yusuf dan Pak Elias, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. You're welcome Pak. Oke, terima kasih kembali Pak ya. Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Maju terus Pak Victor ya, Tuhan berkati Pak. Oke. Haleluya, amin. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Eru, selamat malam Pak Eru. Selamat malam Pak Yusuf, shalom. Malam Pak, shalom Pak. Terima kasih Pak buat kesempatan yang sudah menerima saya untuk menelpon. Buat Pak Yunus ya. Pak Elias. Pak Ilyas. Pak Elias, shalom. Shalom Pak. Pak Elias. Ya, shalom Pak. Iya, Pak Elias. Saya sudah mendengar tadi perjalanan hidup Bapak saat mulai belum menerima Yesus, saat mulai ibu Bapak itu sakit, sampai ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan memberikan pertolongan. Sehingga ketertarikan Bapak menjadi pengen tahu tentang kasih daripada yang diberikan Bapak itu. Sampai Bapak menjadi menerima Yesus dengan mengenal seorang wanita yang menjadi teman hidup Bapak, yaitu istri Bapak. Puji Tuhan, terima kasih. Yang saya amati saat Bapak sudah menjadi hamba Tuhan dan menginjil, pada akhirnya ayah daripada Bapak Ilyas sakit, dan ayah Bapak Ilyas itu
orangnya memang tidak fanatik, tapi seorang yang benar-benar pengikut Muslim yang taat. Muslim yang Bahkan taat. bahkan di saat sakit kritisnya, saudari bapak itu, kakak bapak itu mengatakan bahwa ayah bapak itu memiliki kekuatan-kekuatan gelap, makanya susah meninggal. Pak. Pada akhirnya bapak yang percaya bahwa kuasa Yesus bisa mematahkan semua itu dan mujizat terjadi, ayah bapak itu berbicara Tuhan Yesus gitu. Mendengar itu saya Pak, jujur air mata saya keluar. Iya. Saya bukan mengatakan kalau Bapak berhasil di situ, tapi baiknya Yesus itu menjamah hati orang tua bapaknya Bapak. Memang seperti yang Bapak bacakan tadi, saat ini engkau akan kubawa bersamaku. Nah, kan gitu. Bukan berarti kita harus menjalani perjalanan hidup menerima Yesus. Saat dia juga membuka hatinya, Yesus akan menerima. Nah, puji Tuhan, amin. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ilyas, Bapak sudah berhasil dengan tuntunan Tuhan membuka hati dan iman bapaknya Bapak menjadi menerima Yesus. Sekarang ibunya Bapak, yang mau saya tanya, ibunya Bapak, karena tidak ada lagi cerita ke situ tadi, Pak. Ibunya Bapak atau adik-adik Bapak selain ini? Kira-kira gimana, Pak? Iya, saya akan jawab ya, Pak ya. Iya, memang dalam kesaksian tadi Pak, saya hampir tidak menyinggung tentang ibu saya ya. Di saat saya sudah menjalani. Iya, padahal ibunya Bapak. Iya, kan saya kepada Tuhan Yesus. Nah, ibu saya ini memang sudah sering setiap saya berkunjung ke rumah beliau, entah di hari Lebaran dan hari Natal, saya selalu pulang ke rumah ibu di Purwakarta. Dan saya selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan sama ibu saya. Dan saya terus berbisik kepada ibu saya, Ma, ikut Tuhan Yesus, biar selamat seperti ayah. Ibu saya cuma menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan setiap saya ke sana, saya selalu memberitakan Injil kepada kakak perempuan saya, kakak yang tua ini, juga kepada adik-adik saya yang belum menerima, yaitu ada 2 adik saya, yaitu yang perempuan, kakaknya Yuni yang sudah menerima Yesus. Ini masih ada kakaknya yaitu Ina Kaum namanya. Dan satu lagi Sugeng Prayoga Effendi, ini adik saya yang bontot yang ditolong oleh seorang penginjil, Bapak Sugeng Prayoga. Dan saya berharap adik saya ini belum pernah ketemu saya lagi, dan dia sudah menikah dan kabarnya ada di daerah Jakarta Timur ini. Saya berharap dia bisa melihat channel video ini, channel di YouTube ini, dan saya berharap dia bisa dibukakan hatinya untuk Tuhan, karena kelahiran dia ini juga berkat pertolongan Tuhan Yesus melalui seorang hambanya, yaitu Bapak Sugeng Prayoga ini. Dan ibu saya dipanggil Tuhan tanggal 14 Januari 2020 yang lalu, sebelum masa corona ini ada di Indonesia. Jadi saya tetap berdoa ketika ibu saya sakit. Saya memang tidak mengetahui ketika ibu saya sudah dipanggil Tuhan, karena waktu itu saya di kantor sedang ada perayaan Natal karyawan, dan saya memang sebagai tim koordinator di situ untuk mempersiapkan perayaan Natal malamnya. Dan saya ditelepon oleh kakak saya jam 10 pagi itu, kami sedang mendekor di ruangan yang mau untuk perayaan Natal kantor. Kakak saya bilang, Il, pulang, Mama udah nggak ada. Saya sampai situ, iya Tuhan gitu. Saya sedih karena saya tidak ada di samping ibu. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang pernah saya ceritakan, yang saya sampaikan kepada ibu saya, Tuhan akan bukakan hatinya ketika ibu saya dipanggil. Karena saya tidak pernah lupa ketika saya ke sana, saya pasti masuk ke rumah, saya selalu mengatakan ibu saya, haleluya. Saya selalu ketemu ibu saya dan saya peluk ibu saya. Setelah saya pulang dari tempat ibu saya kembali ke Jakarta, saya juga mengatakan ke ibu saya sambil saya memeluk, Ma, ingat Tuhan Yesus ya Maya gitu. Yo gitu ya, namanya orang tua orang Jawa kan begitu kalau menjawab anaknya, yo.
Dan kakak saya yang perempuan ini saya juga sekarang sudah tidak pernah ragu-ragu untuk menyampaikan berita Injil, karena kakak saya ini memang suaminya orang Tasik, jadi agak fanatik, jadi dia sebenarnya sudah membuka hati untuk Tuhan Yesus. Saya sering sampaikan kepada kakak saya, dan dia sering mengirim lagu-lagu rohani ke saya. Saya sukacita sekali, hatinya sudah terbuka untuk Tuhan Yesus. Tapi rasa ketakutannya ini masih membuat dia takut untuk menyatakan diri. Dan sekarang suaminya sakit stroke, saya harus mendoakan terus supaya suaminya sehat, dan saya akan meluangkan waktu untuk ke sana untuk mendoakan suaminya dan mendoakan semuanya. Jadi adik saya ini saya terus komunikasi lewat grup, karena kami punya grup, Pak. Kakak adik ini punya grup, hanya satu yang tidak masuk di grup, yaitu si Sugeng Prayoga Effendi ini, entah di mana sekarang karena dibenci oleh kakak-kakaknya. Kalau saya tidak pernah membenci dia, karena Tuhan Yesus mengajarkan sekalipun orang yang memusuhi kamu, kamu harus kasihi. Ini darah daging saya, adik saya sendiri. Jadi saya terus berharap, saya masih punya WhatsApp-nya adik saya. Jadi sekali waktu adik saya juga menghubungi saya, si Sugeng Prayoga Effendi ini, dan saya selalu menyampaikan kamu harus terus berdoa, minta kepada Tuhan Yesus supaya kamu terus dibimbing, pekerjaan kamu juga diberkati, istri kamu juga nanti akan diberkati oleh Tuhan dan bisa mengandung, karena sampai hari ini dia merindukan anak dan istrinya belum mendapatkan anak. Jadi pelayanan saya di keluarga terus, Pak. Setelah ibu saya dipanggil Tuhan, saya terus eksis melakukan pelayanan kepada saudara-saudara saya ini, kakak dan adik-adik saya ini yang ada di grup. Adik saya Yuni ini juga, karena dia juga sudah terima Yesus, juga ikut mendukung pelayanan saya di grup ini untuk adik-adik dan kakak-kakak saya. Itu saja, Pak. Puji Tuhan, jadi ibu Pak saya Heru belum sempat menyatakan diri untuk terima Yesus ya, Pak ya. Tapi saya sudah sering menyampaikan ke ibu saya, tapi iman seseorang, keyakinan tidak bisa dipaksakan, Pak. Kita hanya tugasnya memberitakan. Ya, Pak Ilyas, terima kasih. Kita percaya. Amin. Iya, Pak. Kita percaya kalau kita tetap tekun di dalam doa, pasti keluarga Bapak semua pasti diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, yang kedua ini bukan pertanyaan Pak Ilyas. Saya cuman mengajukan satu permohonan. Kebanyakan manusia hanya mendoakan yang dia ingat, yang dia kenal, dan yang dia lihat. Nah, permohonan saya, tolonglah Pak, dimasukkan dalam rencana Bapak itu orang-orang yang Bapak tidak lihat juga dan tidak kenal, yang jauh mungkin merindukan kasih Tuhan, jamahan Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana berkomunikasi. Bahkan mungkin walaupun dia Kristen, mungkin dia tidak berani untuk sharing ataupun berbagi kepada seseorang karena mungkin faktor-faktor yang lain ataupun faktor ekonomi atau derajat mereka mungkin tidak berani. Jadi masukkan, tolonglah Pak, orang-orang yang Bapak tidak kenal tapi merindukan jamahan Tuhan sehingga kehidupannya bisa diubahkan Tuhan, bahkan diselamatkan. Itu saja permohonan saya yang kedua, Pak, di samping pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Ilyas. Ya, amin. Sama-sama Pak. Pasti kita akan selalu doakan, dan saya selalu meminta kepada Tuhan Yesus dalam setiap doa saya untuk dikirim jiwa-jiwa yang merindukan Kristus. Dan puji Tuhan, di rumah saya ini saya juga pakai untuk melayani penginjilan secara pribadi. Dan puji Tuhan, di rumah ini beberapa jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sebagian juga menjadi anggota jemaat, sudah berjemaat di gereja saya, dan sebagian juga di gereja lain karena akses rumahnya terlalu jauh. Dan saya bersyukur bahwa harapan kita, kerinduan kita untuk melayani jiwa-jiwa itu Tuhan pasti akan kirim, Pak. Pasti akan kirim. Amin. Karena kita siap menjadi pekerja, menjadi penueh. Itu kerinduan Tuhan. Itu. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Baik, Pak Heru, terima kasih Pak Heru atas Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom, Tuhan memberkati semua usaha dan upaya. Terima kasih. Baik, Pak. Tuhan Yesus berkati Bapak ya, sekeluarga ya. Amin.
Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, agama dan keyakinan. Selamat malam. Shalom Bapak. Selamat malam Bapak Yusuf. Malam Pak. Selamat malam Pak Elias. Selamat malam Pak. Iya, sebenarnya saya ingin kasih penyampaian ke Pak Yusuf ini. Ini di chat ini kan ada akun Kanuru tuh, ya akun itulah Kristen, mempertanyakan kredibilitas narasumber Bapak. Ya nanti Bapak jelaskan deh, saya nggak mau. Saya hanya menyampaikan dia punya chat, karena saya tahu Pak Yusuf punya jawaban sendiri. Oke. Saya itu begini Pak, memang sama seperti program Pak Heru tadi bilang, memang benar seandainya Bapak punya program doa, jadi orang-orang yang di luar sana yang tidak mau identitasnya terbuka, mereka ingin punya keluhan, kesan-kesan, ingin didoakan, ya mungkin Bapak punya program sendirilah tentang hal itu ya. Mungkin kalau Tuhan kasih kesempatan. Nah, begitu. Ya. Nah, baik. Saya sebenarnya sangat bersyukur sekali dengan kesaksian Pak Elias ini, terutama tentang satu masa di mana ada dinding pemisah antara yang lama dengan yang baru. Seperti Pak Elias tadi ceritakan, kalau di Bapak ini kan sakit tuh. Yeah. Nah, lalu dalam kesakitan Bapak itu kan Bapak ingin mengajukan sebuah permintaan kepada Tuhan, siapapun itu Tuhannya toh. Yeah. Saya begini Pak, untuk saya masuk pertanyaan ini, saya ingin kasih pernyataan begini Pak, karena nanti ada orang akun yang akan mempertanyakan kredibilitas Bapak tentang Bapak dari golongan seberang ya. Iya. Ah, soalnya nanti mereka akan tanya ayat ini, ayat itu, bisa baca ini, bisa baca itu, enggak bisa begini. Saya mohon Pak Elias untuk tidak menjawab hal-hal itu dengan secara, karena saya takut hal itu nanti terlalu lama untuk mereka sadari kan. Nanti Bapak serasa diuji nanti kan jadinya kan. Mungkin Bapak bisa mengatakan. Iya Pak, lagi pula saya sudah 28 tahun Pak, sudah tidak mengaji. Saya sudah tidak mengenal itu. Jadi artinya untuk apa lagi menguji tentang hal itu yang tidak saya imani. Nah, biasanya Pak begitu Pak, nanti ada di sini. Biasanya begitu. Nah, saya bertanya begini Pak, begini. Di mana masa Bapak mengucapkan kata Tuhan itu dalam situasi sulit, padahal Bapak pada saat itu kan masih dalam status lama, gitu kan? Itu kan ada benteng Pak yang sangat kuat yang mendesak Bapak itu mau melakukan atau tidak, mau mengucapkan Yesus atau tidak, mau berserah pada Yesus atau tidak. Itu kan satu dorongan berat itu untuk menuju ke situ itu. Nah, saya pingin Bapak kasih penjelasan ke orang-orang pemirsa program Pak Yusuf ini, bagaimana perasaan Bapak itu menentukan satu sikap itu untuk mengambil sikap, padahal pendirian Bapak pada saat itu kan pasti teguh kan di keyakinan yang lama gitu. Nah, saya ingin Bapak menyaksikan itu Pak, karena tadi saya nggak melihat, karena langsung Bapak potong soal sakit, lalu tidak ada yang melayani sakit bubur, lalu berdoa Tuhan sembuhkan. Nah, itu kan lompat, sepertinya ada lompat, ada kisah yang Bapak belum ceritakan. Nah, saya menemukan begini, kisah itu kan Bapak mengambil sikap itu. Coba tolong Bapak jelaskan sikap itu bagaimana Bapak bisa melompati gitu untuk mengakui adanya Tuhan Yesus itu. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang saya agak meringkas karena kalau saya ceritakan ini agak panjang sekali ya, karena keluarga saya ini perantau, jadi berpindah-pindah tempat ya. Intinya begini Pak, setelah saya mengenal Pak Sugeng Prayoga ini, seorang penginjil ini, kehidupan saya itu berubah dalam arti karakter saya Pak, karakter saya. Walaupun saya waktu itu masih muslim ya, saya masih menjalankan sholat Pak, masih menjalankan sholat sampai saya sakit itu saya sudah tidak sholat. Ketika saya berdoa, Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus tolong sembuhkan saya, ubah hidup saya.
Itu. Saya tidak menyebut hanya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen yang saya sebut. Nah, proses tahun 84 itu ketika saya mengenal hatinya seorang Kristen ini, Pak Sugeng Prayoga ini, sampai perjalanan hidup saya ke depan, saya ke Tanjung Priok itu ikut uak saya itu karakter saya sudah berubah, Pak, sudah diubah. Saya tidak punya rasa benci lagi. Walaupun saat itu keyakinan saya tidak bisa saya tinggalkan, karena kalau kita sudah terbiasa sholat ya, untuk meninggalkan itu kayaknya kayak punya hutang. Betul. Kita kayak punya hutang gitu. Jadi saya nggak bisa meninggalkan. Nah, kekuatan itulah yang hancur ketika saya sakit dan tidak ada yang mengurusi. Padahal wak saya ini seorang haji, laki perempuan haji. Jadi di mana ada kasih di sini? Ketika saya dalam keadaan sakit yang begini lemah, tidak ada yang masak bubur untuk saya, mengambilkan air, dan saya dengan kelemahan saya ini saya harus menghidupi diri saya, Pak. Saya harus merawat, saya harus ke puskesmas, saya harus ke klinik untuk berobat. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Saya buang obat-obatan waktu itu saya berdoa. Obat-obatan dari klinik itu saya buang semua, Pak. Saya buang. Pada waktu saya berdoa sama Tuhan itu saya sudah putus asa. Yesus, Engkau Tuhannya orang Kristen yang disembah orang Kristen, sembuhkan saya saat ini juga. Pulihkan saya, ubah hidupku saat ini juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu doa pertama yang saya sampaikan. Nah, saat itulah saya mengalami pemulihan. Pemulihan, dan puji Tuhan saya sembuh total, Pak. Puji Tuhan. Sembuh total. Itu yang nggak bisa saya cerna dalam pikirannya. Kok bisa ya gitu? Saya nggak minum obat loh ini. Kenapa saya bisa pulih? Betul. Dan saya bisa makan nasi, Pak. Makan nasi. Pokoknya saya sehat yang saya rasakan. Itu yang nggak bisa saya cerna dalam pikiran saya. Betul. Nggak masuk akal ya. Nah, itu yang saya bisa saya benar-benar yakin. Berarti Tuhan ini ada dan Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan sudah memulihkan saya. Tuhan menyembuhkan saya, dan itu saya rasakan. Sampai hari ini saya benar-benar merasakan ini mujizat Tuhan. Walaupun saya tidak melihat tangan Tuhan, tidak melihat wajah Tuhan, tapi saya merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dan menyertai hidup saya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Saya ingin kasih sedikit tanggapan. Memang program Pak Yusuf ini memang bagus karena begini. Paulus ketika mengalami kesesakan dia dalam perlakuan jahatnya kepada Tuhan, dia menyaksikan begitu besarnya kasih Tuhan itu pada dia, sehingga kesaksian-kesaksian Paulus itulah yang akan membuat banyak orang bertobat karena orang melihat dia lampau. Nah, sama dengan Pak Elias juga, orang akan merasakan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Bagi saya begini, ketika seseorang mengenal firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi benih dalam dirinya dan dia akan bersaksi akan Tuhan. Nah, saya sangat respons sekali dengan program ini. Dengan begitu, program ini telah menyatakan kesaksian kebaikan Tuhan itu kepada semua orang yang dulunya tidak pernah mengenal, apa sih itu kasih Tuhan, apa itu kebaikan Tuhan, apa itu mujizat Tuhan. Nah, dengan adanya orang-orang begini dalam program ini, kita bisa merasakan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi benih, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya terima kasih sekali dengan Pak Yusuf, terima kasih sekali dengan Pak Elias, karena telah membuka mata kami orang-orang Kristen ini, yang dulunya orang Kristen, dan sekarang tersadarkan bahwa memang kita ini harus menjadi saksi bagi Tuhan. Jangan menjadi orang yang loyo dalam iman. Iman itu harus tantangan, sama seperti Bapak ini tadi. Nah, Pak Yusuf ini juga memberi tantangan kepada orang-orang seperti Bapak ini untuk keluar menyaksikan karya Yesus itu tersebut. Amin. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu, terima kasih Pak Elias. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak berdua dalam program ini. Tuhan berkati Bapak juga. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Jadi saya jelaskan juga sedikit bahwa mungkin ada yang kurang yakin dengan kesaksian daripada Pak Ilyas, itu mungkin karena tidak berinteraksi langsung ya. Jadi saya perlu beritahu bahwa
kami menghadirkan narasumber itu lewat verifikasi yang sangat ketat, ya. Jadi kami tidak sembarang gitu untuk menghadirkan. Dan yang terutama juga saya ingin sampaikan kepada istilahnya 1-2 orang yang mungkin agak ragu, khususnya yang dari Kristen, ya. Kita ini kan hidup ini bukan hidup sendiri. Kita yang percaya Tuhan Yesus ini kan hidup bersama Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu adalah guru. Roh Kudus itu adalah sebuah kebenaran yang hadir di dalam kehidupan manusia. Dan kalau Roh Kudus hadir, dia pasti salah satu hal yang paling penting yang akan diberikan oleh Roh Kudus adalah hikmat. Nah, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, ini kan ada hikmat dari Roh Kudus, ya. Jadi di dalam verifikasi ataupun interview kepada narasumber, itu Roh Kudus akan bekerja. Jadi kami mencermati dan Roh Kudus memberikan hikmat, gitu. Jadi sudah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kami melakukan hal itu, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas, Roh Kudus itu sudah menyatakan di dalam roh kami bahwa kesaksian ini benar, gitu, ya. Jadi supaya tolong teman-teman mungkin yang Kristen, mungkin ada 1-2 orang yang ragu, saya ingin berkata bahwa seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul, Petrus mengatakan bahwa Roh Kudus, kami dan Roh Kudus yang bersaksi, gitu loh. Adalah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Itu. Nah, kalimat seperti itu sudah jarang terdengar di dalam gereja karena memang ya saya tidak tahu apakah gereja sudah mulai mengesampingkan yang namanya peran Roh Kudus, ya itu terserah gitu loh. Tapi itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Kami dan Roh Kudus adalah saksi daripada apa yang terjadi gitu loh. Nah, sama dengan seperti ini. Saya ingin tegaskan, saya bersama Roh Kudus adalah saksi daripada narasumber yang kami istilahnya kami verifikasi, kami interview, kami wawancara gitu loh, ya. Salah satu juga saya ingin membuat supaya penegasan atau peneguhan mungkin bisa menjadi lebih orang lain yang menonton bisa percaya. Pada saat tadi Pak Ilyas bersaksi, dia mendoakan papanya yang lagi sakit. Pada waktu itu, di situ terlihat sekali memang mengalir sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi tidak ada rekayasa. Dan Pak Ilyas kan di situ, Ilyas kan berdoa, Tuhan sembuhkan dan selamatkan. Tapi apa yang terjadi? Kan tidak disembuhkan. Gitu loh. Dan ini tidak ada direkayasa. Kalau misalnya direkayasa untuk supaya membuat sebuah kesaksian menjadi menarik, pasti Pak Ilyas akan berkata, oh langsung bangun dari tempat tidur, langsung lompat-lompat haleluya pada waktu itu. Nah itu kan kita bisa rasakan di dalam kesaksian. Jadi tolonglah teman-teman untuk bergantung kepada Roh Kudus, ya. Belajarlah hidup untuk meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita jangan sampai nanti kita akhirnya justru berseberangan dengan Tuhan. Cuma karena kita artinya selalu coba mengandalkan analisa kita, ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa memahami kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melihat kebenaran itu menjadi satu kebenaran. Itu harus dengan bersama Roh Kudus setiap pergerakan kita itu. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada di Yerusalem pada waktu sebelum dia naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah, apa tujuannya Roh Kudus datang? Untuk menyertai dan bersama-sama dengan gereja. Untuk bersama-sama dengan para rasul. Untuk bersama-sama dengan pendeta. Untuk bersama-sama dengan orang Kristen. Untuk apa? Supaya kita ini tidak salah di dalam memahami sesuatu. Gitu loh. Ya teman-teman ya, jadi kita saya tegaskan bahwa narasumber yang kami hadirkan itu sudah lewat verifikasi yang sangat ketat. Baik dari orang yang rekomendasi ataupun dari hal-hal lain, kami coba teliti semaksimal mungkin. Ya, jadi tidak usah ragu. Ya, kalau misalnya Anda masih ini, silakan bertanya sendiri kepada Roh Kudus. Kita kan punya Tuhan yang sama ya.
Silakan tanya sendiri kepada Roh Kudus. Kan kalau dia Tuhan yang benar, dia pasti bicara dengan kita. Dia pasti beritahu kepada kita bahwa ini kesaksian benar apa enggak gitu loh. Roh Kudus itu kan Tuhan, dia Bapa kita. Masa Bapa dengan anak tidak bicara? Masa Bapa dengan anak tidak komunikasi gitu loh. Pasti dia akan beritahu kepada kita, oh ini kesaksian benar, ini kesaksian palsu, ini dibuat-buat gitu loh. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman yang ada di sini. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Oke, Pak Rudi, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Rudi. Selamat malam, Pak Rudi. Malam, Pak Yusuf. Ya, malam, Pak. Silakan, Pak. Oke. Pak Ilyas. Iya, Pak. Luaring Pak Ilyas? Iya, Pak. Luaring Pak Ilyas? Sorry Pak Yusuf, pakai Pak Yusuf. Pakai bahasa Bima ini sedikit satu kata ini. Iya, silakan Pak. Silakan. Tahu. Iya, tahu apa ya? Tahu. Saya nggak begitu pasti bahasa Bima, sudah kelamaan di Jawa Jakarta. Orang tua Bima asli ya? Bima asli di Tente, Pak. Iya, Tente ya, ibu dan bapak ya. Ibu orang Jombang. Oh, Jombang. Oke. Jombang, ya. Oke ya. Pada prinsipnya gini, ya, saya juga mohon izin ke Pak Yusuf ya. Ingin memberikan 1-2 pandangan gitu ya. Boleh, silakan Pak. Perkara iman ya. Nah, perkara iman ya. Ya, silakan Pak. Untuk iman Pak Yusuf pada saat Pak Ilyas, pada saat Muslim, tentu pemahamannya itu akan beriman pada keselamatan Islam. Ya gitu ya, pada saat itu ya. Ya, Pak Ilyas ya. Iya, Pak, betul. Oke. Dan pada saat ini siapapun yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, dia akan beriman bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Tadi bahwasannya Bapak telah diselamatkan menurut perspektif Kristen karena udah berucap ya Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu tadi kan belum percaya Yesus ya. Sementara Pak Ilyas sendiri masih berdoa untuk keselamatan ibunda yang notabene meninggalnya itu tidak dalam menerima Tuhan Yesus. Iya, Pak. Mau nggak keselamatan seperti apa yang diminta sementara ibu meninggal dalam keadaan Islam, gitu ya? Iya. Sementara di dalam iman Kristen, siapa yang tidak beriman pada Yesus sampai matinya, dia akan binasa. Jadi masih adakah ruang doa di situ? Terima kasih, mungkin gitu aja. Ya. Baik, silakan Pak Ilyas. Ya, terima kasih, saya jawab ya Pak ya. Ya, saya selama ini bergumul, selama Ibu masih hidup, saya selalu bergumul dalam doa. Tuhan punya kuasa untuk membuka hati ibu saya. Dan saya setiap kali berbincang-bincang komunikasi dengan ibu saya juga saya sampaikan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya sampaikan kepada ibu saya. Jadi penyampaian kabar baik ini, keselamatan ini kepada ibu saya ini, saya tidak tahu apakah ibu saya merespon atau tidak, tapi ibu saya tidak menolak juga. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau ibu saya tidak menolak, tapi Tuhan punya kuasa untuk membuka hati ibu saya. Gitu, Pak. Saya tidak memahami hati ibu saya, apakah ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Tapi inilah kerinduan saya, tapi saya sudah menyampaikan kerinduan saya kepada ibu saya. Gitu, Pak. Jadi yang menyelamatkan itu kan bagaimana iman kita merespon keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan. Kan begitu. Kalau iman kita tidak merespon, artinya tidak menerima, kan keselamatan itu tidak sampai ke kita, akhirnya tidak menyelamatkan kita. Tapi kalau kita merespon dan menerima anugerah keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima keselamatan itu. Jadi tetap iman kita, Pak, yang menyelamatkan, yang memberikan keputusan kita selamat atau tidak. Gitu. Jadi kalau
Bapak tadi Bapak bertanya, Ibu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang iya. Tapi Ibu sudah banyak mendengar apa yang saya sampaikan kepada ibu saya. Bahwa keselamatan itu hanya datang di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Gitu. Walaupun ibu saya masih statusnya masih Muslim dan masih sholat pada waktu ibu saya masih kuat waktu itu masih sholat, Pak. Ya ketika sudah sakit terakhir itu ya. Sudah, ya enggak, sesudah beliau sakit itu sudah enggak kuat sholat karena mungkin gula, ibu saya sudah lemah. Ya ibu saya hanya terbaring di tempat tidur. Saya hanya datang ke sana berdoa untuk ibu saya, bercerita tentang iman saya kepada ibu saya. Itu saja yang saya lakukan. Tapi kalau untuk keyakinan ibu saya menerima Yesus atau tidak, saya tidak tahu, Pak. Yang penting saya sudah menyampaikan kabar baik ini kepada ibu saya, gitu aja, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Nah, artinya kesimpulannya jelas, Pak ya, bahwa keselamatan itu adalah sebuah prinsip ya. Iya, Pak. Pada saat ibu meninggal dalam keadaan Islam, tentu Pak Ilyas dan ibu ada dua pihak yang berbeda. Entah bapak yang ke neraka atau ibu yang ke neraka. Karena jawabannya tetap ada di surga nanti. Jawabannya di akhirat. Yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang memiliki otoritas terhadap surga adalah orang Islam. Kan begitu, Pak ya? Iya. Nah, yang mengatakan otoritas tertinggi dalam surga itu adalah Yesus, itu adalah orang Kristen dan seterusnya. Orang Hindu begitu juga ya. Oke, betul, gitu. Pak. Terima kasih Pak Ilyas ya. Sama-sama Pak, Tuhan berkati. Baik, Pak Rudi, terima kasih Pak atas teleponnya. Ya, oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Zakar Naik, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf, salam, dan Pak Muhammad Ilyas. Salam, selamat malam. Pak Ilyas, saya udah nggak punya pertanyaan lagi karena tadi pertanyaan saya udah ditanyakan juga sama Pak Eru. Pak Eru. Yang sebelumnya tadi soal anggota keluarga yang akhirnya juga percaya. Ya kan? Jadi saya nggak ada pertanyaan lagi. Cuman saya mau ada sedikit nanti permintaan di bagian akhir tanggapan saya ini. Jadi luar biasa saya dengar kesaksiannya tadi soal pernyataan iman Pak Ilyas waktu pertama kali ditanyakan sama keluarga itu, kamu kok nggak pernah sholat lagi? Terus dijawab sama Pak Ilyas itu menggugah sekali Pak ya, itu luar biasa sekali. Saya sempat tulis juga di komentar, wah itu pernyataan imannya luar biasa sekali itu. Karena nggak kebanyakan orang, nggak semua orang punya keberanian seperti itu. Apalagi kalau ditanya di depan orang banyak, gitu kan. Apalagi sebagai seorang calon murtadin, apalagi baru mau calon gitu kan. Nggak mungkin dia seberani itu. Jadi yang ingin saya sampaikan juga, yang bikin kisah dalam Alkitab yang selalu bikin saya terharu tuh ada dua Pak. Satu, soal perumpamaan anak yang hilang, yang diterima kembali sama bapaknya itu. Yang kedua, tentang kisah penjahat di kayu salib Pak. Iya. Yang di sebelah kiri, yang ingatlah aku jika engkau datang kembali sebagai raja. Itu kisahnya selalu bikin saya terharu sekali tiap kali baca. Itu juga berkaitan dengan tadi cerita Pak Ilyas soal ayahanda almarhum. Iya. Kalau saya sendiri, saya bisa bilang aku yakin ya, kalau beliau dengan imannya akhirnya menerima Yesus adalah Tuhan, ya udah itu jaminan, itu udah pasti. Karena penjahat pun diselamatkan gitu kan, hanya karena dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan adalah Raja. Cuman ini terkait dengan yang mau saya mohonkan, kiranya nanti Pak Yusuf atau Pak Ilyas ada sedikit sisihin waktu buat jelasin, karena saya pernah sering dan pernah kemarin juga lihat ada yang bertanya gini, gimana mungkin orang selamat kalau cuma percaya aja, sedangkan nggak dibaptis gitu kan. Sedangkan dalam case almarhum ayahanda gitu kan, itu kan nggak sempat dibaptis kan Pak. Iya. Kan? Karena saya sendiri pun yakin bahwa baptisan itu bukan inti dari keselamatan.
itu cuma pertanda orang terima Yesus gitu kan. Jadi mohon itu nanti sedikit dijelasin juga Pak Yusuf dan Pak Ilyas. Terima kasih. Doa dan harapan saya semoga semakin teguh, semakin bersemangat dalam menginjili. Kiranya keluarga diberkati juga dalam pelayanan, dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati. God bless. Oke, Pak Zakar Naik, saya langsung jawab aja ya supaya ini. Ya, silakan Pak Yusuf. Supaya ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sudut pandang dari kebenaran itu sendiri terhadap anak yang terhilang, yang memboroskan harta bapaknya, terus kemudian pulang mendapat rangkulan yang begitu luar biasa dengan salah satu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Ya, jadi ini dua konteks yang berbeda ya. Artinya yang anak bungsu yang pergi memboroskan harta bapaknya dengan pelacur-pelacur, hidup berfoya-foya, itu adalah konteks bicara lautan kasih. Itu menunjukkan bahwa Bapa atau Tuhan Yesus itu datang memperkenalkan kepada dunia bahwa kasihnya itu sangat besar. Kasihnya itu tidak pernah memperhitungkan latar belakang manusia. Sebejat apapun, seburuk apapun manusia, senajis apapun manusia, sekotor apapun manusia, serendah apapun manusia, semiskin, semenderita apapun manusia, pada saat dia kembali kepada Tuhan, kepada Bapa yang benar, yang baik itu, kita ini kan sebetulnya semua manusia ini kan anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Sekali lagi saya ingin jelaskan, bukan karena Tuhan kawin atau Tuhan cari istri, enggak. Karena kita ini semua manusia itu kan benihnya berasal dari Tuhan. Makanya kita disebut anak Tuhan. Jadi ini tolong dipahami ya semua teman-teman ya. Kenapa kita ini semua manusia ya, bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen saja. Semua manusia itu berstatus sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena benihnya itu berasal dari Dia, dari Bapa. Cuman manusia punya pilihan itu yang membuat dia menjadi anak setan, bukan menjadi anak Tuhan lagi. Karena dia tidak hidup menurut aturan bapaknya, menurut konsep bapaknya, menurut apa yang bapaknya hadirkan di dalam hidupnya. Itu. Makanya dia bukan lagi disebut anak Tuhan, tapi anak setan. Sorry ya, maaf ya saya pakai kata seperti ini. Saya harus bicara apa adanya gitu loh. Karena di dalam dunia ini ya begitu, kalau kita tidak jadi anak Tuhan, berarti kita jadi anak setan gitu loh. Karena kita terus mengkonsumsi benih dari setan gitu loh. Nah, itulah yang ditunjukkan di dalam kisah anak yang terhilang itu, dia pergi memboroskan, menghabiskan. Itu konteksnya bicara tentang kasih. Jadi begitu dia kembali, bapaknya begitu rindu. Masih jauh saja bapaknya sudah kenal dia. Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Bahwa dia sudah bertahun-tahun hidup di negeri orang. Waktu dia pergi, dia keluar dengan model anak bangsawan. Karena dia masih jaya, masih kaya, masih didandani dengan pakaian-pakaian, ya istilahnya pakaian konglomerat. Bapaknya sangat kaya. Ya, jadi pada waktu dia balik, itu kondisinya sudah benar-benar memalukan. Mungkin siapapun tidak kenali dia lagi, soalnya makanannya saja, makanan babi pun dia makan pada waktu itu, ya. Pada waktu itu mungkin virus corona sudah gigit mulutnya semua itu. Kenapa? Karena dia makan makanan babi. Sudah begitu buruk rupanya. Tapi kenapa masih jauh bapaknya sudah kenal dia? Ini kembali lagi dibicara kasih. Karena bapaknya itu adalah lautan kasih, masih dari jauh dia udah kenal, ini anaknya yang siang malam ada di dalam pikirannya, siang malam ada di dalam hatinya. Jadi dia masih jauh, bapaknya sudah tinggalkan kursi istananya, kursi kerajaannya, sudah lari, datang memeluk, merangkul, dan mencium dia. Itulah bicara kasih Tuhan. Makanya saya bilang program ini hadir untuk menyatakan kasih Tuhan yang ingin menyentuh siapapun Anda. Asal Anda mau berbalik seperti anak bungsu itu,
seperti anak yang terhilang, yang berfoya-foya, hidup dengan pelacur, hidup dengan kekotoran, kenajisan. Pada waktu Anda mau kembali, mau mencari Tuhan yang benar, Tuhan akan datang dan merangkul hidupmu. Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Amin. Itu dari versi kasih ya, konteks kasih bicara tentang anak yang terhilang. Nah, yang kedua bicara tentang penjahat di kayu salib. Nah, kalau bicara tentang penjahat, ini bicara konteksnya berbeda. Ini bicara tentang iman. Ya. Jadi iman yang ditunjukkan oleh seorang penjahat di kayu salib itu iman yang tiada taranya. Tiada taranya. Itu mungkin kalau saya bilang setara dengan iman Abraham. Abraham itu dibilang bapak orang percaya karena apa? Karena dia beriman. Dia percaya kepada Tuhan. Nah, ini konteks iman. Makanya di dalam dikatakan orang percaya itu hidup karena iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan seterusnya dikatakan bahwa orang benar itu diselamatkan oleh karena imannya. Ya. Oleh karena imannya. Nah, penjahat itu konteks imannya. Dia begitu percaya bahwa yang di sebelah ini adalah juru selamat. Yang di sebelah dia ini lagi bermahkota duri, lagi menderita, lagi hancur-hancur. Ini dia percaya sekali, ini loh juru selamat ini. Ini loh raja yang benar. Ini loh raja di atas segala raja. Ini loh raja yang sesungguhnya. Ini loh Tuhan yang benar. Itu iman dia. Makanya dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak memandang secara jasmani. Dia punya iman yang jalan, dia hidup karena percaya. Kalau dia memandang secara jasmani, siapa ini? Tuhan kok pakai kolor, digantung di tiang gantungan kayak begini? Siapa ini? Ya, manusia kotor, manusia rendahan. Siapa dia? Gitu loh. Tapi dia tahu, penjahat ini dia tahu betul. Ini loh Tuhan yang benar. Ini loh raja di atas segala raja. Ini loh yang bisa menyelamatkan. Makanya karena dia percaya, dia imani, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingat aku apabila engkau datang yang kedua kali, apabila engkau datang sebagai raja. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus menjadi begitu bersukacita pada saat dia dipercayai? Manusia ini kan tidak percaya sama dia. Apa yang membuat Tuhan menjadi begitu bersukacita adalah pada saat manusia mempercayai dia. Makanya karena saking sukacitanya Tuhan Yesus pada saat itu ada satu manusia yang percaya kepada dia. Dia berkata apa? Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Clear ya, di sini bicara iman. Jadi jangan kita menyampaikan sesuatu itu di luar konteks ya. Ini bicara tentang iman. Jadi betapa besarnya imannya dia. Yang meyakini bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Raja, satu-satunya penyelamat. Ingat aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tidak melihat penderitaan Tuhan, dia tidak melihat ini. Bagaimana buruknya keadaan Tuhan pada waktu itu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Bahwa Tuhan Yesus itu mencari orang yang percaya. Mencari orang yang beriman kepada dia. Mencari orang yang memang benar-benar meyakini dia adalah Raja atau Tuhan atau Juru Selamat yang bisa menyelamatkan siapapun. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan kepada Pak Zakarnaik. Dan bagi teman-teman kita akan pindah segera ke penelpon selanjutnya. Ke Pak Nathan. Selamat malam Pak Nathan. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam. Selamat malam Pak Nathan, shalom. Pak Yusuf. Ya. Malam Pak Ilyas. Malam Pak. Silakan. Ya. Pak, saya langsung aja Pak ya ke Pak Ilyas. Ya, silakan Pak. Pak, saya cuma tadi sebenarnya sudah ditanyain sama agama dan kepercayaan itu tentang titik balik Bapak mengenal Tuhan. Cuman saya dari mulai Pak Prayoga itu sampai Bapak baca Alkitab, maksud saya pegangan Bapak itu apa ya sampai Bapak gitu kuat gitu? Maksudnya kan Bapak nggak baca literatur,
Kalau Iya, kesaksian lain ada pujian, maksudnya Bapak sampai dihakimi, ditanya, tapi kuat gitu loh. Pegangan Bapak itu, ini loh Tuhan saya. Maksudnya apa gitu, Pak? Ya, saya akan jawab ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya Ya. gini, Pak. Ketika saya baru mengenal, saya pertama kali mengenal Pak Sugeng Prayoga, saya sudah katakan tadi bahwa di situ karakter saya sudah berbeda ya, karena melihat kebaikan. Ya, semua orang bisa melakukan kebaikan, tapi ini kebaikan yang unik dan istimewa buat saya secara pribadi, Pak. Ya, nah ini proses masih terus berjalan, dan ketika saya mengalami sakit di rumah keluarga wak saya itu, mungkin kalau saya nggak sakit, mungkin saya belum bertobat, belum sungguh-sungguh terima Yesus, kan begitu. Karena saya sakit, saya tidak sholat. Karena saya pengen sembuh, itulah karena saya berdoa kepada Tuhannya orang Kristen, Yesus. Nah, ketika saya mengalami pemulihan, saya mengikut Tuhan Yesus. Dan sampai saat itulah saya tidak menjalankan sholat. Dan sampai saya ketahuan akhirnya, dan saya langsung menyatakan diri saya bahwa saya ingin menjadi seorang Kristen. Seorang yang percaya kepada Yesus. Itu yang saya katakan, akhirnya di situ imbasnya apa? Efeknya saya mengalami cercaan, hinaan, dan celaan dari keluarga wak saya pada waktu itu. Karena keluarga wak saya ini kan semuanya dari Makassar, Bugis. Jadi mereka memang karakternya sudah galak. Kalau ngomong ceplas-ceplos, ya kan? Kamu berarti orang kafir kayaknya gitu kan? Makanannya jorok-jorok, babi, anjing dimakan kayaknya gitu. Nah, itu yang saya alami, tapi saya tidak bisa membantah. Tidak bisa membantah. Waktu saya diadili, saya sering disidang, saya sering dihina, saya dicerca. Tapi saya nggak tahu kenapa saya ada keberanian mengatakan seperti itu. Dan mungkin ini ya karya Roh Kudus ya yang sudah bekerja dalam diri saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kakak sepupu saya yang dulu mengancam saya, yang ikut mencerca saya, sekarang merindukan saya, kedatangan saya. Beliau sekarang kena stroke. Dan saya ditelepon berapa kali, dan saya sudah 2 kali ke sana. Saya doakan secara Kristiani. Dan sekarang dia merindukan kedatangan saya. Minta didoakan lagi. Istri saya itu sampai bilang ke saya, kok sekarang jadi baik banget begitu ya? Saya bilang inilah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ini prosesnya 22 tahun loh Pak, saya baru ketemu sama kakak sepupu saya ini di Semprotan di Tanjung Priok. Pak, kalau Bapak nggak percaya, sampai saat ini kalau saya telepon, saya pasti disuruh ke sana. Makanya saya belum hubungin karena saya masih ada jadwal pelayanan di sini, dan saya rencana hari Kamis besok ada acara penginjilan ke Salatiga bersama tim saya. Jadi saya sebenarnya juga rindu mau datang ke sana. Mungkin Tuhan belum memberikan waktu kepada saya. Saya tetap terus mendoakan kakak sepupu saya ini. Dan kakak sepupu saya ini sudah haji semua di sana. Nah, beliau merindukan saya sampai hari ini. Beliau stroke dan saya sudah mau saya doakan. Saya bilang, De Haji, saya manggilnya De Haji. De Haji, saya akan mendoakan De Haji. Saya mendoakan secara Kristiani, saya minta kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus, supaya De Haji dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan. Kalau tidak sembuh, selamat. Saya katakan begitu. Ini kemurahan Tuhan Pak buat saya. Keluarga yang ada yang di Tanjung Priok semuanya sudah aman. Dan saya tidak ada masalah lagi, dan mereka juga sudah tahu kalau saya memang kedatangan saya ke sana dirindukan oleh mereka semua. Ini kemurahan Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Iya, jadi saya nangkapnya Bapak nggak ada baca literatur, bukan dengar pujian, terus tidak ada penglihatan, tapi Bapak dimenangkan itu ya karena Bapak mengalami gitu ya Pak ya, kalau bisa saya tangkap gitu ya. Ini mujizat luar biasa Pak yang saya alami. Karena saya tidak mengenal satu orang Kristen pun selain Pak Sugeng Prayoga itu. Pak Sugeng Prayoga itu tidak memberitakan Injil kepada saya. Beliau hanya cuma saya seorang aja. Pelayan nih. Saya seorang pelayan Tuhan. Saya mau ada pelayanan. Saya tahu bahwa beliau ini seorang Kristen karena bawaannya Alkitab. Nah, disitulah Tuhan merubah karakter saya. Sejak saat itu saya memiliki karakter yang berbeda dalam diri saya sampai saya sakit, sampai pertobatan saya itu Tuhan nyatakan. Oke, satu lagi Pak pertanyaan.
ada kerinduan Pak memenangkan kampung halaman, mungkin bikin gereja lokal di sana? Kalau kalau di Bima saya sudah tidak ke sana ya, karena di sana sudah mungkin saudara juga sudah tinggal Pak D, Pak Le yang ada di sana, karena kakek nenek kan sudah nggak ada semuanya. Jadi saya sudah tidak mungkin kalau untuk ke Bima, tapi kalau Tuhan izinkan ya tiada yang mustahil. Saya rindu karena saya setahun yang lalu juga menginjil di Waingapu, NTT. Berkat pertolongan seorang hamba Tuhan yang mendonatori akomodasi perjalanan saya, puji Tuhan saya bisa sampai di sana, menguatkan suku-suku di pedalaman Waingapu bersama tim saya. Dan saya juga rindu Pak ke Bima Pak, ingin memenangkan saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di Bima. Tapi saya rindu keluarga saya mau saya menangkan dulu Pak. Jadi nanti barengan sama Pak Saifuddin gitu Pak. Iyalah, oke. Mungkin ya, itu aja. Makasih. Saya memang pelayanan sama beliau. Sekarang kami sudah membuka pelayanan sendiri, tim saya. Mungkin Abi, Pak Saifuddin juga membuka pelayanan sendiri. Jadi kami sudah berpencar, tapi satu misi Pak, untuk memenangkan banyak jiwa Indonesia bagi Kristus. Terima kasih Bima dimenangkan Pak. Bima dimenangkan. Amin. Ya, makasih Pak Pastor Yusuf. Pak makasih Nathan, Pak Elias. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati Pak. Ya, puji Tuhan. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Victor. Pak Victor Daud. Victor David. Ya. Selamat malam Pak Victor. Pak Victor, bisa dengar Pak? Halo Pak Victor. Halo Pak, Salam. Selamat malam Shalom, Pak. Selamat malam Pak Victor. Iya, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena channel Pak Yusuf, Pak Pendeta Yusuf ini begitu memberkati saya. Amin. Iya Pak. Dan sebenarnya saya sudah nggak ada pertanyaan karena apa yang saya tanyakan ini sudah dijawab sama Pak Elias. Ya. Jadi saya cuma mengucap syukur lah karena channel ini begitu memberkati kami. Amin. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati Bapak juga ya. Tetap semangat. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kita pindah ke Pak Purba. Pak Purba, selamat malam. Pak. Malam Pak Purba. Malam Pak Yusuf, malam Pak Ilyas. Malam. Saya merasa terberkati lewat kajian Pak Ilyas ini. Dan dari apa yang telah Bapak sampaikan itu mungkin bisa memberikan banyak pengertian pada saudara-saudara kita yang seberang yang mungkin selama ini masih belum bisa menerima menerima Yesus dalam hidup mereka. Dan dari kesaksian Bapak tadi itu saya menanggapi luar biasa kasih Tuhan kepada Bapak, walaupun Bapak hanya mengenal Pak Sugeng tadi Pak ya, tidak berteman akrab dengan Pak. Ya, Sugeng Prayoga Pak. Ya, Pak Sugeng Prayoga. Itu Bapak bukan berteman akrab ya Pak ya, tapi hanya mengenal begitu aja. Ketika Bapak itu mendonorkan darahnya, Bapak sudah begitu merasa ada perubahan dalam hidup Bapak. Iya. Betul, Nah, Pak. Pertanyaan saya Pak begini, setelah Bapak berubah pikiran mau jadi pengikut Kristus, Bapak tadinya kan pergi ke gereja, nggak jadi, nggak jadi, karena takut. Bapak nggak jadi. Tapi satu kebetulan mungkin ya itulah, mungkin Bapak bisa jadi ke gereja. Pertanyaan saya, berapa lama Bapak itu dari mulai mau rindu kali menjadi pengikut Yesus sehingga Bapak bisa dibaptiskan? Dan setelah dibaptis berapa lama Bapak di sini? Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah Bapak menjadi murid Yesus, apakah pernah Bapak bertemu dengan Pak Sugeng tadi yang menjadi yang membuat Bapak menjadi berubah pikiran menjadi Kristen? Ya. Oke, baik, saya jawab ya Pak ya. Ya Pak. Ya.
Setelah saya dibaptis, saya aktif di dalam persekutuan-persekutuan karena memang itu kerinduan saya ingin lebih banyak menimba ilmu, saya bisa menginjil, saya ingin bisa menginjil, memberitakan Injil. Oleh karena itu, ketika saya baru bertobat, saya banyak mengikuti penginjilan-penginjilan Pak Yusuf Roni, Bapak Dr. Suradi yang ada di Jalan Proklamasi, dan saya bergabung dengan beliau-beliau ini untuk belajar tentang penginjilan. Nah, itu yang saya lakukan ketika selepas saya bertobat, sehingga saya diproses oleh Tuhan dengan cepat. Saya bisa memberitakan Injil pada waktu itu dan tidak menunggu waktu lama. Tahun 98 saya sudah terjun menginjil, Pak. Saya sudah mengisi kesaksian-kesaksian di tempat-tempat lain, di rumah-rumah persekutuan, doa, saya mengisi. Nah, yang kedua, setelah saya mengalami hidup baru dalam Kristus, saya tidak pernah menjumpai lagi Pak Sugeng Prayoga. Tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah melihat beliau lagi, tapi saya ingin karakter saya sama seperti Pak Sugeng Prayoga. Itu yang saya rasakan dalam diri saya, Pak. Tapi kalau untuk bertemu, saya sudah tidak bertemu lagi. Tapi mungkin karakter Pak Sugeng Prayoga, kebaikannya, saya ingin ada di dalam diri saya sampai hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Artinya kan begini, Bapak kan tidak diajari untuk menjadi murid Yesus, tapi hanya melihat buah yang diberikan oleh Pak Sugeng itu, Bapak bisa menerima perubahan dalam hidup Bapak. Dan memang lebih baik seperti itu. Orang Kristen itu sebaiknya begitu, tidak perlu berkata-kata, tapi berbuatlah seperti bagaimana Bapak-Bapak ini telah berbuat, dan banyak kesaksian-kesaksian lain yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf melalui YouTube-nya ini. Dan saya terberkati dengan kesaksian Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ilyas. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Salam. Salam, Pak Purba. Salam. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Rimba Borneo. Rimba Borneo, selamat malam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat Pak Yusuf dulu sama Pak Muhammad Ilyas. Pak. Jadi gini Pak, saya nggak bertanya, saya cuma mau menanggapin yang ada di komentar tadi, dan mungkin saya minta tolong sama Bapak untuk menjelaskan kembali nanti. Bahwa begini Pak, para murtadin ini, khususnya yang baru masuk ke Kristen, untuk teman-teman ketahui, dia tidak langsung menjadi pendeta atau penginjil, dia perlu belajar lagi. Jadi tidak seperti para mualaf. Seperti para mualaf kan langsung jadi auto ustadz. Kalau di Kristen tidak begitu teman-teman. Jadi dia butuh proses. Sama seperti saya. Saya murtad atau tidak jadi pendeta. Perlu banyak belajar. Nah, jadi kiranya Pak Yusuf bisa menjelaskan apakah itu benar atau salah. Ya, jadi saya jelaskan ya Pak, bahwa di dalam pelayanan yang dilakukan oleh setiap hamba Tuhan itu tidak dilakukan dengan sembrono, tidak dilakukan dengan sembarangan. Karena kita punya tanggung jawab ini, tanggung jawab kepada Tuhan, bukan tanggung jawab kepada pendengar. Ya, kalau kita tanggung jawab hanya kepada pendengar, kita bisa seenaknya menjalankan tugas pelayanan, tapi tanggung jawab kita ini tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar, itu juga sudah ditulis di dalam firman Tuhan, orang yang baru bertobat jangan langsung dilibatkan di dalam pelayanan atau diangkat menjadi penatua. Harus diverifikasi dulu, harus diperhatikan dulu, harus diuji dulu, mereka punya kesungguhan di dalam Tuhan, ya. Karena ada juga beberapa yang imannya itu tidak stabil, begitu kena tekanan, begitu kena aniaya, mereka langsung murtad, mereka langsung mundur meninggalkan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman yang di live chat, yang menuduh bahwa ini orang-orang yang baru bertobat, terus langsung dikasih mimbar, kita tidak seperti itu, ya. Kita benar-benar
sangat teliti di dalam menjalankan pelayanan. Sekali lagi, ini tanggung jawab kepada Tuhan. Memang Anda lebih kuat dari Tuhan. Memang kita pendeta lebih kuat dari Tuhan. Sehingga kita seenaknya mau bekerja tanpa menurut kepada aturan main Tuhan. Kita nanti bisa belum ketemu Tuhan, kita udah lemah sendiri. Tuhan itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Jadi kita tuh sangat tidak sembarang di dalam melakukan pelayanan. Harus belajar, harus mengalami Tuhan secara maksimal, mengalami karya Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, pemahaman melalui bimbingan baik dari pengajar-pengajar Alkitab, dan yang terutama kita harus diajarkan oleh Roh Kudus supaya kita menjadi pelayan yang baik dan benar, ya. Janganlah terlalu terbiasa dengan tuduhan-tuduhan, ya, karena tuduhan-tuduhan itu semuanya berasal dari kuasa kegelapan, ya, tanpa mengerti dengan benar, tapi bisanya cuma menghadirkan tuduhan. Itu sifat-sifat iblis itu, bos, ya. Itu sifat-sifat karakter dari setan itu yang suka menuduh. Mereka tidak punya bukti, tapi bisanya menuduh, memfitnah, menjatuhkan, menjelekan, ya. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus difitnah, dituduh segala macam, tidak ada bukti yang mereka bisa nyatakan. Nah, kalau Anda juga terbiasa dengan konsep itu, saya mengasihi Anda semua, ya. Saya mengasihi Anda semua dengan kasih Kristus, kasih yang meluap-luap. Saya mengasihi Anda semua, ya. Jangan biasakan diri dengan sifat yang begitu. Kalau Anda suka menuduh, itu Anda nggak sadar. Setan itu di belakang Anda lagi mengikat Anda punya pikiran. Sehingga pikiran setan itu yang masuk di dalam pikiranmu, dan Anda cuman memunculkan hal-hal yang merugikan orang lain. Oke, Pak Rimba, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, ya. Pak Rimba Borneo, bisa dengar? Baik, Pak, sudah cukup jelas, Pak. Jadi diketahui teman-teman semua. Ya, halo, Pak. Bisa, ya, Pak, silakan, bisa Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi penjelasan Bapak itu sudah jelas, di mana teman-teman juga tahu bahwa khusus di yang percaya Isa Al-Masih sebagai juru selamat itu tidak semudah itu pindah agama Kristen langsung jadi auto pendeta, bukan, tidak seperti itu. Jadi para murtadin pun perlu belajar. Jadi bukannya kita ibarat itu ngajarin ikan berenang, tidak, karena kami yang para murtadin ini awalnya dari kucing berubah jadi ikan itu kan untuk perlu belajar berenang, Pak. Benar nggak, Pak? Betul, betul. Ya, karena berbeda. Jadi, seperti Pak Muhammad Ilyas kan nggak langsung. Ya, itu maksud saya, Pak, begitu, Pak. Karena berbeda, jadi perlu belajar. Jadi nggak kayak seperti mualaf itu yang baru pindah auto ustadz langsung ngajarin, ya hancur, Pak. Jadi cuman itu aja, Pak. Menanggapin komentar di chat global kalau kesaksian Muhammad Ilyas, ya saya 100% percaya lah sama Pak Yusuf, apalagi. Ya, puji Tuhan, Shalom, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita pindah ke penelpon terakhir, Pak John. Pak John Crusader. Selamat malam, Pak John. Halo, Pak Yusuf. Pak Muhammad Ilyas, halo. Shalom. Ya. Iya, mungkin melanjutkan tadi yang Mas Rimba, ya mungkin ditanggapi sedikit, Pak, karena memang setiap channel itu, ya terutama nih yang channel Muslim Menjawab itu kan selalu menuding-nuding setiap kesaksian itu apalah, pokoknya nggak ada yang benar gitu kan, termasuk di channel-channel lain pula dia melakukan tuduhan-tuduhan seperti itu. Sudah benar, Pak, kalau harus disampaikan bahwa ya kalau kamu menuduh itu tanpa ini atau berdasarkan untuk menyudutkan orang aja karena perasaan kamu ingin menyudutkan dia, ya pasti Tuhan itu bekerja nanti kepada hamba-hambanya yang percaya. Jadi tidak baik. Dan buat teman-teman yang di chat, ya jangan juga saling ini juga, jangan terlalu saling bagaimana-bagaimana, karena ya sudah begitulah teman-teman kita yang sebelah. Kalau mereka tidak percaya karena kesaksian-kesaksian yang dibawakan di sini, ya kenapa dia mesti membuat narasi-narasi yang tidak berguna, karena
Kalau memang kamu nggak percaya ya tidak perlu kamu responin berlebih-lebihan. Artinya bahwa kalau misalnya kamu begitu ya artinya setengah dari dirimu itu sebenarnya percaya terhadap kesaksian itu. Jadi bagi saya ya mestinya membuka hati dan lebih jangan berpikir berdasarkan akal pikiran kamu sendiri ya. Terkait tadi Pak Ilyas sampaikan, jangan juga menunggu harus sakit dulu baru mau bertobat gitu kan Pak. Jadi itu kan sudah ada contohnya dijelaskan sama Pak Muhammad Ilyas. Jadi kita harus ya kalau menonton kesaksian itu ya harus meresapi bukannya malah menentang itu. Iya, karena harus diresapi. Tujuan kesaksian itu kan pengalaman, berbagi pengalaman. Jadi Pak Ilyas juga sudah berbagi pengalaman tentang dia tadi bersama ayah dan ibu bagaimana kan, dan itu pengalaman yang luar biasa menurut saya karena tidak semudah misalnya Pak Ilyas menjelaskan dalam 2-3 jam itu ceritanya lama tapi dipersingkat dengan penjelasan yang begitu. Sebenarnya kalau dialamin itu bertahun-tahun, bahkan tadi dijelaskan ada keluarga sepupu yang setelah dia sakit setelah puluhan tahun jadi ada kerinduan gitu. Jadi Pak Ilyas juga menunjukkan contoh di situ mengasihi saudara walaupun kita tahu ceritanya cukup pahit juga dulunya kan, tapi tetap ketika ya tetap ketika kasih itu sudah menyentuh ya mungkin kalau kita berpandangan biasa-biasa aja kalau mendengar cerita dalam beberapa jam, tapi yang mengalami itu kan Pak Ilyas berpuluh tahun atau bertahun-tahun. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan ke Pak Ilyas untuk statement yang terakhir mungkin bisa nanti menjelaskan mengenai pengalaman ini ke teman-teman. Jadi maksudnya saya itu ya harus dijelaskan bahwa teman-teman di sini yang baik yang di luar maupun yang di dalam jangan menunggu sakit dulu baru percaya atau meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi harusnya dari sekarang ketika melihat kesaksian itu harusnya meresapi isi kesaksian itu, bukan malah sibuk dengan saling mencela dan bagaimana. Jadi ya pertanyaan saya itu mungkin perasaan Bapak sekarang apakah kalau mengingat dulu-dulu itu kalau secara kemanusiaan apakah masih bisa secara psikologi itu merasakan pahitnya itu atau sudah melupakan atau bagaimana Pak? Kalau sekarang walaupun Bapak harus dituntut mengasihi gitu. Baik. Terima kasih. Saya jawab ya Pak ya. Ya. Saya sungguh ini pertanyaan yang baik sekali. Saya sejak saya pergi dari rumah uak saya, kakak sepupu saya tidak membawa kepahitan Pak dalam hati saya. Saya tahu ini adalah dampak dari iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Ini dampak dan semua itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini prinsip pelayanan saya, penginjilan saya mengacu kepada Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan karena saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi sampai hari ini saya tetap mengasihi keluarga saya yang ada di Tanjung Priuk. Dan puji Tuhan, saya sudah bisa akses ke sana dan sudah mendoakan secara iman saya sudah diterima oleh keluarga di sana. Dan saya masih terus menggumuli dalam doa dan saya masih terus untuk menginjil ke sana. Ya, itu yang saya rasakan sampai hari ini nggak ada kepahitan Pak, sama sekali nggak ada kepahitan. Buat apa kita kepahitan Pak? Kita sudah sukacita, sudah diberikan keselamatan. Luar biasa Pak. Iya, saya mendengar ini ya menurut saya sangat luar biasa Pak. Karena terbukti bahwa kalau kita mendendam sesuatu itu hanya menimbulkan buah yang tidak baik. Tapi ketika kita mengasihi orang, belajar mengasihi, mengampuni itu, maka hati kita akan terasa lebih tenang sendiri. Jadi menurut saya yang memudarkan juga itu adalah kasih yang roh yang ada di dalam diri kita masing-masing ketika kita sudah beriman. Jadi ketika hal itu sudah masuk ke dalam diri kita ya, itulah yang menguatkan kita secara mengasihi sesama kita manusia tanpa peduli dia dari latar belakangnya apa atau mungkin dulu
tidak menyukai kita atau bagaimana, tetap kita harus mengasihinya. Ya, mungkin itu aja sih Pak Ilyas. Terima kasih atas Terima kasih. penjelasannya dan jawabannya Pak. Pak Yusuf juga. Terima kasih. Ya. Baik, Tuhan memberkati ya Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak juga ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung dari acara kita. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah masuk dan yang sudah setia terus di dalam channel ini. Doa kami, kasih Tuhan yang begitu hebat selalu turun di dalam kehidupan semua teman-teman. Dan sedapat-dapatnya Anda semua bisa masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan bagian akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa jika Anda ingin mendukung pelayanan Pak Ilyas, Anda bisa nanti chat kami secara pribadi. Di layar kami ada cantumkan nomor WA, karena memang nomor rekening dari beliau kami tidak tampilkan di deskripsi ya. Jadi kalau ada yang tergerak, silakan, berarti memang Anda digerakkan oleh Roh Kudus ya. Anda bisa chat kami di WA, nanti admin akan memberikan informasi tentang nomor rekening dari Pak Ilyas secara langsung ya. Jadi atas nama Pak Ilyas, dan itu akan digunakan untuk pelayanan. Ya, dan kami juga bagian akhir dari program ini, Pak Ilyas silakan untuk menyampaikan closing statement buat semua teman-teman yang bersama-sama dengan kita. Silakan Pak Ilyas. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah semakin kuat di dalam iman percaya kita, di dalam pengajaran Tuhan Yesus, dan saya perlu tekankan di sini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 2, dan semuanya kita harus tetap lebih semangat lagi hidup di dalam Kristus untuk memberitakan anugerah keselamatan, kabar baik kepada semua orang. Jangan ada rasa takut, karena berita Injil ini bukan berbicara soal agama, tapi soal keselamatan. Siapa yang percaya, siapa yang mau hidup menerima Yesus di dalam hatinya, dia pasti akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan binasa. Yohanes 8 ayat 24. Jadi mari kita lebih semangat lagi, karena pemberitaan Injil ini adalah kabar sukacita anugerah keselamatan yang dibawa dan ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, dan kita semua, saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terus beritakanlah Injil. Jangan pernah berhenti, karena ini amanat agung yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, agar semua umat manusia menjadi murid Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan daripadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi teman-teman juga yang ada di luar negeri, kami dengan sukacita menyapa Anda. Kami juga mengasihi Anda semua, karena siaran ini ditonton di berbagai negara. Dan kami bersukacita kasih Tuhan yang begitu sempurna bisa menyentuh banyak orang dimanapun Anda berada. Oke Pak Ilyas, terima kasih atas kemurahan hati Bapak yang sudah mau berbagi kehidupan dengan semua yang menonton acara ini. Dan doa kami buat Bapak, Tuhan Yesus semakin memakai Bapak dengan luar biasa dan memberkati Bapak dan keluarga. Oke Pak, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tim channel Pak Pendeta Yusuf. Baik, salam kemenangan buat kita semua. Amin. 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 Shalom.